go, make my body go. Take our bodies higher and higher. Secret Ruins 98, melewati zona berbahaya. Chu Feng muncul di kedalaman alam semesta yang gelap dan sunyi, tidak ada yang tahu bahwa dia akan kembali. Haiyin Star, sebuah planet kehidupan yang kecil namun relatif terkenal, memiliki peradaban evolusioner 6 tingkat. Di zaman yang lama itu juga sangat makmur. Orang-orang Haiti berakar di sini. Mereka telah berperingkat stabil di peringkat 15 teratas alam semesta, tetapi sekarang mereka jauh lebih kesepian. Chu Feng datang, dan mata mencerminkan rune emas, mata api, menatap Wang yang tidak bersalah di depan, dia sampai pada masalah orang Haiti. Sebelum pergi, ia harus menyelesaikan pesta utama di dunia bawah. Pada saat itu, seseorang mengambil inisiatif untuk berinvestasi dalam Yang, dan menawarkan informasi kepadanya dan keluarganya dengan rajin. Sehubungan dengan ini, ia telah belajar dari cahaya jiwa kelompok orang suci-suci, dan juga tahu bahwa beberapa dewa muncul di dunia bawah dan ingin membunuh mereka. Boom! Ombaknya terpisah, dan ombak besar menamparkan puluhan ribu kaki, dan awan-awan di langit berserakan, menampakkan sekelompok istana merah karang di dasar laut. Siapa? Banyak orang bergegas keluar dari istana, sebagian besar orang tua, berunding, bagaimana mengembangkan setelah membahas masuk ke dalam. Karena mereka adalah salah satu pasangan pertama yang mengandalkan keluarga Yang, dan mereka sangat efisien, sehingga mereka diterima, bahkan jika tidak ada spesies mendung dalam keluarga, mereka dapat memasuki dinasti Yang. Yah! Setelah mereka melihat angin Chu, mereka jatuh dari kepala ke kaki di tempat, dan mereka merasa ketakutan di dalam. Apa yang telah mereka lakukan, yang paling jelas di hati mereka, jika bukan pertama kalinya mengirim semua jenis informasi, biarkan Yang mengendalikan segalanya dalam Chu, dan menguranginya, mungkin tidak banyak orang yang bisa mati. Chu Feng terlihat dingin dan sangat membenci. Dia tidak memiliki hubungan dengan keluarga ini di masa lalu. Dia tidak pernah memiliki kebencian, tetapi pada saat genting, mereka membuat pesta jalan dan berspekulasi, membunuh semua orang di sekitarnya. Hei! Chu Feng melangkah maju, dan permukaan laut jalur ini tenggelam hingga ratusan mil. Orang-orang ini dihancurkan menjadi bubuk, dan para dewa hancur. Siapapun, berani datang kepadaku, orang-orang laut itu liar. Di bawah laut, ada lagi istana bawah tanah. Ada seorang lelaki tua yang menumpahkan rambutnya dan membuka tenggorokannya. Hai! Dasar laut meledak, dan seorang lelaki tua di bawah tanah berada dalam atmosfer yang berantakan. Ketika energinya tinggi, dia mencapai cermin. Ini adalah monster tua. Tidak banyak Souyuan, dia telah mundur, dan ada luka gelap di tubuhnya. Faktanya, bertahun-tahun yang lalu, dia mencapai cermin. Dia diikuti oleh dua orang, yang awalnya adalah anak laki-lakinya, tetapi sekarang mereka sudah tua dan menjadi suci. Ini juga merupakan alasan kegelisahan rakyat Haiti, ketika genosida itu hilang, ketika orang-orang kuat dari semua kelompok etnis menghilang, masih ada monster kuno di keluarga mereka yang duduk di kota, secara alami mulai tidak mau berjongkok dan ingin membentuk kembali masa lalu. Dia adalah Chu Feng. Seorang suci mengatakan kepada saya bahwa bocah itu disucikan. Chu Feng, apakah kamu mencari kematian? Monster tua dari tingkat penerangan jelas tidak mengerti status quo. Dalam pandangannya, Chu Feng masih di tingkat Yaseng lebih dari setahun yang lalu, dan paling-paling itu juga seorang suci, tidak berpikir bahwa dia adalah ancaman, bahkan jika dia menemukan pintu, dia akan mati. Biasanya, ini benar. Tidak ada yang bisa menembus bidang level suci dalam setahun, yang sebenarnya tidak realistis. Monster tua itu terbungkus langit, dan menatap angin yang dingin, terlihat seperti orang mati, dan pihak lain membunuhnya dan membantai orang lain. Menurutnya, ini tidak bisa dimaafkan. Dia tidak merasa bahwa ada yang salah dengan keputusan untuk melakukan pesta dengan jalan, dan bahwa orang-orang di sekitar Chu Feng meninggal, dia tidak peduli. Dalam hatinya, daging yang lemah dan makanan yang kuat, saya merasa bahwa pihak lain bahkan mati, itu berarti bahwa pilihan mereka terhadap rakyat Haiti benar-benar benar, dan mereka mengandalkan sisi yang kuat. Sekarang, dia merasa bahwa Chu Feng adalah orang yang lemah, dan dia tidak tahu bagaimana menemukan pintu menuju kematian. Hai! Dia menamparkan ke depan dan menembak, hukum mekar, cahaya bersinar di kekosongan, ingin memenjarakan Chu, dan memecahnya menjadi berkeping-keping. Namun, dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Setelah energi dari tingkat refleksi pecah, pihak lain tidak bergerak, dan itu sama stabilnya dengan Gunung Tai. Sebaliknya, Chu Feng menjelajah tangan dan meraihnya. Dia mengambilnya langsung dan terlalu santai. Tiba-tiba kulit kepalanya terasa dingin dan ditutupi oleh benjolan-benjolan angsa tua. Kemudian, tubuh dan jiwanya hancur, dan ia dengan cepat hancur dan meledak. Sebagai orang cermin, kamu benar-benar berbeda dari pilihan yang dibuat oleh Lei Gong dan Tiandao.
Tidak cukup bagimu untuk mati 10.000 kali. Suara dingin Chu Feng seperti kilat, mengguncang Tianyu. Kamu, apakah itu Tuhan? Ah! Monster tua dari Haiti itu berteriak, bagaimana mungkin pemuda ini cukup kuat? Dia tidak percaya bahwa membunuhnya seperti anjing. Chu Feng sangat berhati-hati, takut kehilangan energi setingkat Tuhan akan menyebabkan devosi besar menelan, dan sebagian besar waktu adalah gaya diri. Bahkan jika itu ditembak sekarang, itu hanya energi dari tingkat mirroring, tetapi keterampilan berlari, orang tua tidak dapat mengejar ketinggalan dengan kuda. Dengan bang, leluhur kuno orang-orang Haiti berubah menjadi kabut darah, dan mereka segera terbakar menjadi abu. Selanjutnya, Chu Feng membalikkan tangannya lagi dan mengambil tembakan. Kota raksasa di laut yang jauh itu runtuh dan tanah leluhurnya meledak. Rakyat Haiti tidak tahu berapa banyak orang kuat yang mati. Chu Feng dingin dan kejam, tanpa simpati. Pada saat ini, dia telah menjadi iblis yang hebat. Sistem bintang, sebuah planet yang luar biasa, penuh dengan salju dan bulu-bulu, terbungkus perak dan ditutupi dengan ratusan ribu mil gunung dan sungai. Hanya sedikit orang yang tahu ada dewa yang duduk di sini. Chu Feng datang, bersiap untuk membunuh para dewa, dan membersihkan pesta terkemuka di sini. The Thunder Mountain Range, beberapa puluh ribu gunung salju yang tinggi, menakjubkan dan megah, dan salju sedang mengaduk, seperti raungan yang menggelegar, memekakkan telinga, dan beberapa daerah longsor seperti laut. Orang biasa tidak berani mendekati, ada Swanbing Palace yang dingin dan terpencil berdiri di tempat ini, dan bahkan berkeping-keping. Di salah satu puncak tertinggi, ada dewa duduk di aula kuno es dan salju, karena salju dan salju di seluruh pegunungan lebih makmur. Ini adalah seorang pria, terlihat seperti tubuh bagian atas berusia 30 tahun, agung, berambut coklat, telanjang, tubuh perunggu, sangat menindas. Dia kecewa bahwa Ice God Palace juga 20 teratas di dunia Underworld, tetapi tidak pernah memberi kabar yang dia inginkan. Para dewa sedang hidup, keluargaku bekerja keras untuk menemukan seorang anak dalam waktu dekat. Seorang lelaki tua berjongkok di tanah, kata-kata dan perbuatan, dengan kekaguman dan warna, dan mengungkapkan beberapa petunjuk dan alis. Ketika kamu pertama kali datang bekerja, aku tidak akan menyalahkan, tetapi jika tidak ada kemajuan dalam waktu dekat, jangan berharap keluarga untuk bermigrasi ke matahari, dan keluargamu akan memiliki dosa besar. Yang duduk di istana salju Tuhan membuka. Ya, setelah memenggal istana lama istana Dewa Es, dia mendongak dan berhenti. Apa yang ingin kamu katakan? Aku pikir mungkin untuk memulai dari bumi dan memaksa angin Chu keluar. Orang tua dari Istana Dewa Es membuat pernyataan seperti itu, dan beberapa tetua masih di belakangnya, dan mereka semua mengikuti. Saya katakan, tidak ada yang bisa pindah ke sana. Evolusioner tingkat Yang Shen di kuil sangat serius. Dia berkata, saya juga ingin mencucinya di sana. Namun, beberapa Tianzun telah mengesahkan undang-undang dan tidak boleh mendekati planet ini untuk menghindarinya. Peristiwa hebat. Pemilik istana lama dari Ice Palace terdiam dan terpana. Pada saat yang sama, dia merasa sangat menyesal. Jika Anda bisa mulai dari bumi, banyak hal akan jauh lebih mudah. Namun, Tianzun di Lianyang cemburu kepada bumi. Ini adalah rahasia Hekiren, yang membuat Istana Dewa Es tidak nyaman dan merasa sedikit khawatir. Pintu masuk ke api penyucian ada di sana, kekuatan tidak mau membicarakannya, menyembunyikan kengerian. Di kuil, Dewa berbisik, dia mengerutkan kening, ketika dia mengatakan kata-kata ini, dia terkejut, karena ada Raja para Dewa memberitahunya tentang beberapa hal lama, yang membuatnya mati rasa dan kedinginan. Kita pasti bisa membawa satu-satunya darah Chu Feng ke tempat ini. Kata pemilik istana lama dari Ice God Palace. Rambut coklat berteriak dan berkata, ya, waktu sudah hampir habis, Tianzun tidak akan meninggalkan ruangan lagi, saya hanya bisa mengandalkan saya untuk melakukan yang terbaik. Jika saat terakhir akan datang, hidup dan mati tidak akan dihitung, saya harus mencoba yang terbaik untuk mencuci Xinghai, saya tidak percaya. Tidak dapat menemukan mereka. Dia baru saja menyelesaikan kalimat ini, kilat menyilaukan muncul di istana, ledakan, hampir semua orang tidak bisa membayangkan, menusuk alisnya, mengangkat dewa, berdarah. Chu Feng datang, dia sekarang berperingkat di level dewa, hanya satu baris yang bisa disebut raja. Sekarang menggunakan segala cara, dengan tamparan di muka pembunuhan, saya meluncurkan serangan guntur, untuk menyegel tombak seni bela diri melalui tulang frontal, tinggi di udara. Chu Feng bersinar, dengan kemarahan yang tak ada habisnya, dan pembunuhan yang mengerikan. Dia berkata, aku menipu keluargaku, aku masih ingin memindahkan anakku, itu 1000 pisau. Istana Dewa Es tetap berada di atas dan ke bawah, mengamati pria itu seperti dewa iblis, mengambil dewa, berdiri di tengah kuil kuno, semua orang ketakutan dan menggigil, dan kemudian tubuh itu lembut, tertekan, dan berjongkok di tanah. Boom! Chu Feng melambaikan lengan bajunya, dan gunung-gunung yang tertutup salju yang tak berujung runtuh.
Evolusi Istana Dewa Es meledak satu persatu, membentuk badai yang menghancurkan di daerah ini. Pengajarannya dihancurkan dan banyak evolusionis dihancurkan. Hai. Saat berikutnya, Chu Feng mengambil rambut coklat ini dan menghilang, muncul di tepi Great Plains. Tuhan tidak mudah mati. Faktanya, dewa ini harus melawan dan masih ingin melawannya, tetapi Chu Feng tidak memberinya kesempatan untuk meledakkannya ke dalam jurang. Pastor kecil itu menyeringai, "Oh, itu terlalu membosankan, Tuhan dibunuh olehmu. Aku ingin memoleskan beberapa noda darah sebelum reinkarnasi, dan membalaskan dendam ibuku." Dia bertanggung jawab membawa rubah batu dan menyaksikan perang. Kesempatan untuk mengisi pisaumu lain kali. Chu Fengdao. Dan dua dewa terakhir di dunia bawah, setelah mereka benar-benar ingin dibantai, mereka sepenuhnya dibersihkan, dan kemudian angin Chu akan pergi ke alam semesta yang kacau. Suzaku kecil juga mengikuti, siap untuk membuka keadaan pertempuran, bantu Chu Feng Tugat. Namun, saat ini, itu tidak perlu sama sekali. Dengan kekuatan Chu Feng dan Raja para Dewa, tidak ada tekanan untuk melikuidasi beberapa dewa. Di tepi jagat raya dunia bawah, di atas kapal merah besar, ada tekanan samar. Allah duduk di atas piring, bukan dua orang, tetapi tiga, menghalangi seluruh keteduhan. Chu Feng datang, dengan seorang Taois kecil, diikuti oleh Susi. Chu Feng. Ambil itu. Haha, kurasa kau tidak muncul. Salah satu dewa tertawa, dan hati itu bahagia, dan mereka melihat Tuhan. Namun, dalam sekejap, hati mereka sangat gelisah, karena mereka tahu bahwa pihak lain berani untuk tampil dengan terang-terangan seperti itu, dan kebanyakan dari mereka memiliki kepercayaan diri. Hai. Ketiga dewa itu benar-benar melarikan diri ke kabut asap yang kacau balau. Mereka terlalu berhati-hati. Mereka keluar dari neraka untuk pertama kalinya, sehingga jika mereka pecah, mereka tidak akan takut. Chu Feng terlihat dingin, hanya menunggu mereka memasuki kekacauan. Dia membawa pedang emas, mengikutinya, dia siap untuk melepaskannya. Ya, fluktuasi level dewa. Ketiga dewa itu terkejut. Bagaimana ini mungkin? Dalam waktu 1 tahun, pribumi Yin ini sudah menjadi dewa. Tidak sejalan dengan akal sehat. Dengan cara ini, perang Tuhan pecah, dan suara membanting hampir momen pertempuran. Cahaya keemasan di tangan Chu Feng meroket. Pertama kali, kepala dewa jatuh, dan pedang itu menetes. Jika Anda harus membagi dunia, Chu Feng adalah keberadaan tertinggi Tuhan. Hanya satu baris adalah Raja Tuhan. Bahkan Dewa Matahari tidak bisa menghentikannya. Ah! Salah satu dewa ngeri, berbalik dan melarikan diri, dan jatuh ke dalam kekacauan. Dewa lain berkedip dan dengan cepat melarikan diri ke arah yang berlawanan dan masuk ke dunia bawah, dia menekan wilayahnya dan bergegas menuju pendeta kecil itu. Boom! Api menyala, dan Suzaku kecil menembak dan menghentikan dewa itu. Chu Feng berdiri dalam kekacauan dan langsung melemparkan tombak Valkyrie. Dengan suara membanting, dia akan lari ke kekacauan dan dewa dipaku di sana, membiarkan tubuhnya meledak. Hai! Berbagai hukum saling terkait, dan Chu Feng mendesak teknik waktu 6 kali kecil untuk menyapu seluruh wilayah ini. Dewa yang merupakan kepala tengkorak, atau dewa yang meledak di dalam tubuh dapat meregenerasi setetes darah dan dengan cepat membentuk kembali tubuh, tetapi sekarang ia tidak bisa menghilangkan erosi dari keenam kecil waktu. Mereka baru saja muncul kembali dan membentuk kembali dagingnya, dan mereka mulai menjerit lagi, sekali lagi dihancurkan, dan bentuk kehancuran yang sebenarnya. Bahkan jika mereka memiliki surat mati di tubuh mereka, karena terlalu jauh dari angin Chu, di mana Raja para Dewa. Butiran ilahi menyebar, semua terserap oleh angin Chu, dan bahan nenek moyang tahu meresap, dan tidak masuk ke tubuhnya, menjadi tonik yang hebat, biarkan dia mengayunkan seluruh tubuh, dan menjadikannya lebih seperti iblis besar. Di sisi lain, Suzaku kecil bertempur melawan dewa, dan kedua belah pihak menekannya pada tingkat refleksi. Nona saudari lolos, aku ingin membalas ibuku, lihat bagaimana aku bekerja sama dengan ayahku untuk membunuh Tuhan. Teriak Tao kecil itu. Para dewa yang bermain-main dengan penghinaan kecil Suzaku, seorang bocah lelaki juga berani berbicara. Namun, ia juga sangat cemas, ingin melarikan diri, takut dikejar angin Chu, membunuhnya. Dia benar-benar ingin mengambil imam kecil, tetapi Suzaku kecil tidak memberinya kesempatan ini, dan Chu Feng juga berjalan mendekat. Hei! Dia berbalik dan berjalan pergi, tidak berani bertarung. Kemana harus pergi? Lihat aku memutar langit, bunuh Tuhan. Pada saat ini, Tao kecil itu berteriak. Dia akan menghancurkan rubah batu di punggungnya. Dan memencetnya, membidik dewa yang pecah dari sini. Kaki lumpuh dalam keadaan linglung, dan kemudian saya ingin melompat, terutama, ini benar-benar ayah dan anak, ini hanya. Itu dibuang oleh Chu Feng di masa lalu. Akibatnya,
Sekarang, potongan kecil ini dilempar keluar dari batu bata, dan sekali lagi diserahkan. Dewa yang bergegas itu masih mencibir pada awalnya, dengan warna menghina, dan ingin mengambil kesempatan untuk mengambil para imam dan mengambil inisiatif untuk bertemu. Akibatnya, dia menjadi tragedi pada saat berikutnya, dia benar-benar ngeri, dan dengan suara membanting, dia hancur dan hancur, berlumuran darah, dan dia terkoyak. Rasanya sakit, terlalu sakit, tapi dia adalah dewa, yang benar-benar hancur oleh tubuh, batu apa ini? Dia penuh amarah dan kesedihan, itu hanyalah kebencian. Jika dia tahu bahwa ini adalah tubuh Tianzun yang sebenarnya, maka itu tidak akan membenci, meskipun dia adalah dewa, bagaimana dia bisa lebih kuat dari Tianzun? Ah! Dia berteriak di sana, dan pastor kecil itu menyeringai di sana, matanya terbuka lebar. Adapun rubah batu, maka amarahnya tak terbendung, wajahnya seperti pot hitam, dan kebenciannya tak terbatas. Hal khusus ini adalah ayah dan anak, itu adalah sepasang bajingan surgawi. Haha, aku membunuh Tuhan. Ketika aku berumur 1 tahun, aku akan menghancurkan dewa di matahari menjadi terak. Itu adalah dewa langit. Itu bukan aku. Pendeta kecil itu tertawa di sana. Namun, suaranya tidak matang, dan mata besar bermata hitam itu berkibar, yang benar-benar tidak bisa mencerminkan kesombongan. Melihat dia begitu terpana, ada seringai, dan si Fox benar-benar marah. Sang Buddha lahir dan Sang Buddha terangkat ke surga. Dia tidak tahan dengan pencuri itu. Dengan cara yang sama, dewa itu juga meledak ke dalam kondisi pikiran. Memang benar seorang anak telah kehilangan batu dan memotong tubuhnya. Dia sebenarnya terpecah belah. Boom! Setetes darah bisa dilahirkan kembali, dan para dewa bersinar, dengan cepat membentuk tubuh yang sebenarnya, ingin menjadi ganas, dan hasilnya adalah angin datang, dan dia mengambil lehernya dan memasukkannya ke dalam kekacauan. Aku tidak menerimanya. Dewa yang rendah dan merasa terlalu canggung. Dia hampir dibunuh oleh seorang anak kecil. Dia memandang pendeta kecil itu dan memandangi patung batu itu. Apa batu ini? Tanpa bertanya, dia mati. Sekarang, dia tidak dapat bergerak oleh angin Chu, tetapi dia masih bisa berbicara. Wajah Sihu hitam dan berkilau, dan itu menghilangkannya. Mao Shen ini juga membantu seperti ini, mengatakan bahwa dia adalah batu. Kamu adalah dewa, lihat kematian. Aku juga dewa. Sihu mendengus terang-terangan. Dewa dari Yangsu menatap rubah batu, diidentifikasi dengan cermat, dan akhirnya berteriak, dia sangat terkejut, karena dia mengenali, tersangka ini benar-benar dewa di masa lalu. Dia ketakutan di dalam hatinya. Tianzun menghilang di masa lalu. Sekarang dia berdiri di sisi Chu Feng. Dia tidak membiarkan dia berpikir lebih, Chu Feng membunuhnya, dan waktu 6 kali yang kecil termotivasi untuk membunuhnya. Sebagian besar partikel ilahi terbang keluar, dan bahan nenek moyang sutra meresap. Tubuh Chu Feng Zhou, seperti dewa abadi yang sama, berdiri dalam kekacauan, materi ilahi meningkat, lebih kuat. Segera, ia kembali normal, dengan senyum pergi ke rubah batu untuk meminta maaf, mengatakan bahwa anak beruang itu tidak masuk akal. Pastor kecil itu juga tertawa dan berkata bahwa dia sedang terburu-buru, melihat bahwa dewa itu bergegas, melempar barang-barang untuk melindungi dirinya sendiri, sungguh tak tertahankan untuk memulai. Rubah batu berkedip dan menatap Chu Feng. Dia berkata, ini adalah kelahiranmu sendiri, itu pasti jenismu, bukan berlari. Dalam pandangannya, ini terlalu konsisten dengan ayah dan anak, kadang-kadang kurang moral. Chu Feng pura-pura tidak mengerti, wajah ini cukup kuat, berkata, itu harus dilahirkan, Anda tahu, hidung ini, sama seperti saya. Imam kecil itu memalingkan matanya dan tidak ingin memperhatikannya. Jika bukan karena iblis besar Chu Feng mengambil kertas hitamnya, ia harus dilahirkan di bawah sinar matahari. Rubah batu berjongkok dengan ayah dan anak mereka, bertemu sepasang ayah dan putra yang luar biasa, itu benar-benar ingin mendidik mereka, tetapi mengapa tidak pindah? Suzaku kecil juga sangat terdiam, menonton mereka bertiga. Dunia bawah telah ditutup, dan akhirnya para dewa ini telah kehabisan tenaga. Chu Feng menghela nafas, tetapi itu belum selesai. Dari jiwa dewa yang mati, ia mengetahui bahwa masih ada pantulan, evolusionis suci, dari Yang. Kamu menungguku di sini. Chu Feng selesai, langsung menghilang. Dengan kekuatan dewa supernya, di alam semesta ini, secara alami, itu seperti sebuah flood, tepat di hari yang sama, angin Chu telah berturut-turut membunuh 18 kuda, dan menghancurkan 18 kuda. Ini mengejutkan seluruh alam semesta dunia bawah. Kemudian, beberapa orang mengaku telah melihat perang para dewa. Dewa-dewa di matahari semuanya mati, dan mereka dipanen dan dibunuh. Dari Haiti ke Ice God Palace, ke ujung alam semesta, ada dewa. Sayangnya, tidak ada yang tahu siapa yang melakukannya sampai sekarang. Chu Feng sangat tenang.
Setelah menyingkirkan orang-orang ini, tidak ada kesenangan atau kegembiraan, karena bahkan makanan pembuka tidak dihitung, perburuan yang sebenarnya baru saja dimulai. Para master sejati, para murid Taiwu Tianzun dan Yi, sebagian besar berada di alam semesta yang kacau. Selain itu, darah Tianzun ada di alam semesta yang kacau. Ini adalah tujuan utamanya, dia ingin memburu keturunan kelas Tianzun. Di ujung jalan, Chu Feng menatap laut keos dan melihat sebuah kapal merah besar tidak jauh dari sana. Itu menjadi objek tanpa kepemilikan. Di atas, ada hukum suci, dan masih ada setengah yang tersisa. Ketika melintasi kekacauan laut guntur, hukum dihancurkan setengah. Jika seseorang menggunakan metode surgawi untuk membunuhku, bisakah kotak batu dilawan? Murid Chu Feng pingsan, tentu saja, ini adalah kasus terburuk, dan dia akan sangat berhati-hati pada hari kerja. Pada saat yang sama, dia ingin melakukan percobaan sekarang. Hei, kamu pergi, aku tidak bisa menemanimu ke Chaos Sea. Pastor kecil itu menghela nafas, dia tahu bahwa setelah masa lalu, dia hanya bisa menjadi botol drak. Aku di jalan, kamu semua di sini. Chu Fengdao. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan selembar kertas di tubuhnya dan menyerahkannya kepada Sihu. Dia ingin menyerahkannya pada reinkarnasi. Sejauh ini, tidak ada seorang pun di Chu Feng. Dia melempar yang besar, saya tidak tahu apakah iblis itu masih bisa muncul kembali. Dia memberi masing-masing Suzaku kecil dan para imam kecil, dan mereka ditakdirkan untuk bereinkarnasi ke matahari. Pada akhirnya, dia memberi Sihu, tidak meninggalkan jalannya sendiri, ingin bangkit dalam kehancuran, dan mengambil jalan yang paling kejam bagi dirinya sendiri. Saya sudah tua, saya baru, menunggu janin berubah. Namun, Sihu tidak menerimanya. Dia sangat serius dan serius, memberitahu Chu Feng bahwa jalan lama Tiandi adalah bab yang rusak, dan tidak memiliki metode pernapasan yang sesuai, sehingga Chu Feng harus berhati-hati. Pada saat yang sama, itu memungkinkan Chu Feng untuk mengumpulkan kertas Ying Yin ungu ini. Bagaimanapun, itu adalah jaminan untuk membawanya di jalan, bahkan jika itu tidak sengaja terbunuh. Pendahulu, kamu juga perlu, dan aku masih punya cara untuk pergi. Chu Fengdao. Sihu berkata, saya tidak membutuhkannya. Karena saya telah melarikan diri dari dunia asing, datang ke alam semesta ini berarti bahwa saya memiliki kesempatan untuk menghancurkan nasib saya. Ia memiliki semacam ambiguitas, dan ia ingin menghancurkan larangan bahwa tuannya tetap di dalamnya, menghancurkan penjara, dan melepaskannya. Baik mati di sini, atau bekerja keras untuk bertahan hidup, dan menjadi hidup baru. Ketika suatu hari menghadapi tuanku, tidak ada rasa takut akan pertemuan positif. Itu menentukan hati, baik kematian, atau detasemen dan bahu kepada tuannya. Ia memberitahu Chu Feng untuk mengumpulkan kertas itu, dan itu mungkin bisa membuatnya tetap pada saat genting dan bereinkarnasi di bawah sinar matahari. Chu Feng meletakkan kertas itu dan tidak lagi waspada dengan Tianzun yang pincang. Dengan intuisi, dia merasa bahwa Sihu tidak pernah jahat padanya. Pertahanan awal, terutama karena ia mengalami pasang surut kehidupan, mengalami semua jenis kesulitan, harus berhati-hati. Aku ingin pergi di jalan. Jika Dewa Pemburu berhasil, bunuh musuh-musuh alam semesta yang kacau. Aku akan kembali dan mengunjungi kamu. Jika gagal, itu akan langsung beralih ke ruang tamu. Aku tidak tahu apa kata perpisahan. Saat perpisahan, kata Chu Feng. Aku ingin menggiling jantung Suzaku kecil dalam debu merah selama 10 tahun, maka aku akan membiarkannya pergi ke matahari untuk bereinkarnasi, kata si Fox. Oh, kurasa. Pastor kecil itu ragu-ragu untuk sesaat, matanya merah, dan dia mengandung air mata. Apa yang terjadi padamu? Chu Feng bertanya kepadanya. Aku tidak bisa membantumu lagi, aku ingin pergi di jalan segera, pergi ke matahari dan mulai dari awal, mengambil jalan jenius terkuat. Alam semesta ini terlalu kecil, pencapaian tertinggi hanyalah refleksi, tidak cukup bagiku untuk tumbuh, tidak ada cara aku bisa membalaskan dendam ibuku. Jarang, dia sangat serius, matanya merah, hampir menangis. Ini sudah mati, dia ingin masuk ke sirkuit roda. Ketika saya melihat Chu Feng menggunakan teknik yang berbeda untuk menyerap partikel ilahi, para imam sudah mengerti mengapa kerabat ini begitu kuat, dan pergi ke dunia asing selama 100 tahun, terlepas dari konsekuensinya, benar-benar di luar kotak. Meskipun dia berdebat, dia pernah memanggilnya kerabat, tetapi darahnya lebih tebal dari air. Bagaimanapun, dia sudah menjadi ayah dan anak, dan dia sekarang lebih tersentuh. Dia tahu bahwa tujuan Chu Feng adalah untuk membalas dendam untuk kelompok. Saudaraku, untuk Qin Yuyin. Tao kecil itu memutuskan bahwa ia akan bangun pagi-pagi dan pergi ke stasiun Yangsuo untuk berdiri di depannya. Suatu hari ia akan pergi bersama Chu Feng untuk membunuh Taiwu dan dewa-dewa lain. Chu Feng terdiam sesaat. Ini adalah satu-satunya anak yang dia dan Qin Yuyin. Dia berjanji untuk merawat anak ini. Sekarang,
Para imam kecil harus melucuti diri mereka sendiri dan berpaling ke matahari. Apakah ini berarti bahwa, bagaimanapun, apakah anak ini tidak dilindungi? Namun, Chu Feng juga mengerti bahwa dia tidak boleh berhenti, Tao kecil akan memiliki beberapa prestasi di masa depan, harus pergi ke Yang, dan sekarang pergi ke reinkarnasi sesegera mungkin, ambil jalan yang terkuat. Selain itu, para imam kecil juga memiliki zat aneh, tetapi sekarang tidak terlalu serius, tetapi juga membutuhkan Tianzun untuk menyelesaikan, tetapi dalam kapasitasnya tidak dapat menemukan keberadaan. Sirkuit roda, pelat gerindra batu di kota yang mati, dapat membantunya benar-benar kabut. Ibumu, biarkan aku melindungimu dan menjagamu, kata Chu Feng. Mata pendeta kecil itu lebih merah, beberapa sedih, dan air mata jatuh. Dia berkata, hanya saja aku harus pergi ke matahari, pergi ke dia lebih awal untuk menemukannya, melindunginya, dan dia masih ibuku di bawah matahari, aku tidak akan mengubah mulutku. Pada saat yang sama, ia juga pertama kali membuka hatinya dan menceritakan akarnya sendiri, bukan monster tua, bukan Tianzun, hanya penyihir berbakat, yang dikenal sebagai ibu kota tertinggi. Baiklah, ayo pergi. Chu Feng menyentuh kepalanya. Hei, kamu harus berpisah, ketika Yin dan Yang dipisahkan, aku hanya ingin menanyakan satu hal padamu. Pastor kecil itu menghela nafas. Kamu bilang, Chu Feng mengangguk. Apa pusaka keluarga itu? Itu masih sangat sedih dan suasananya sedih, tetapi kalimat terakhir dari pastor kecil itu langsung dihancurkan. Mungkin ini yang dia inginkan dengan sengaja, ketika dia tidak ingin hidup dan mati, dia harus pergi sendiri dan ingin lebih banyak tertawa. Di sebelahnya, rubah batu dan Suzaku kecil tidak bisa berkata-kata dan melihat ayah dan anak itu. Chu Feng menghela nafas dan mengeluarkan kotak batu. Dia berkata, ini dia, tapi itu bukan harta keluarga. Aku mendapatkannya secara tak terduga. Pendeta kecil itu canggung. Dia hanya ingin meredakan suasana. Jangan terlalu sedih. Chu Feng benar-benar menyuruhnya untuk memenuhi keinginannya. Pendahulu, bisakah kamu melihat apa ini? Chu Feng bertanya pada Si Hu. Aku bisa melihat apa aku dalam kondisi ini. Desahan jongkok itu sebenarnya gatal, tapi tidak ada cara untuk mempelajarinya. Aku menatapnya untuk waktu yang lama. Ia memiliki keraguan dan spekulasi. Apakah tembok di tahun itu hanya sebuah wajah dari kotak batu ini? Ia mengatakan sesuatu seperti ini. Hei, aku akan bereinkarnasi, aku tahu pusaka keluarga, bahkan jika kamu memberikannya padaku, aku tidak bisa mengambil jalan. Taois kecil itu menyesal. Dia bisa dilahirkan di bawah sinar matahari, tetapi bagaimana kotak batu ini dilahirkan? Kemudian, Chu Feng melakukan percobaan, dan menggunakan kotak batu untuk menerima tujuan hari itu, untuk melihat apakah itu bisa ditangani. Dengan suara keras, kertas yang setengah terpotong di atas kapal merah besar itu dimasukkan ke dalam kotak batu. Bahkan jika itu berubah menjadi kekacauan, kertas itu dapat ditekan di dalam kotak batu. Dia memiliki skor di hatinya. Di dunia bawah, tidak ada cara untuk menyebarkan langit, tetapi ketika datang ke alam semesta yang kacau, itu berbeda. Pada akhirnya, Chu Feng pergi di jalan, tidak menggunakan kapal besar orang-orang Yang Jian, tetapi menerima dirinya di dalam kotak batu, membuka sedikit celah, menyeberangi laut yang kacau. Dia sendirian di jalan. Di tepi alam semesta dunia bawah, Zhu Si, Si Hu, dan para pendeta Tao menghitung barang-barang. Angin Chu meninggalkan banyak hal baik, termasuk berbagai peralatan dan senjata, beberapa di antaranya adalah artefak, yang dibawa kembali dari dunia asing. Telur batu menyebabkan perhatian orang lumpuh. Ini adalah telur batu yang pertama-tama diberikan Chu Feng ke bintang Phoenix terbang dari galaksi Undead, yang dulunya merupakan markas burung Undead di dunia bawah, tetapi keluarganya hancur di tahun-tahun yang tak berujung. Telur ini, ada yang aneh, telur mayat hidup. Rubah batu itu aneh. Tidak ada waktu dalam kekacauan, kotak batu setinggi 3 inci berjalan melaluinya, terlalu cepat, salah satunya memancarkan kilau samar, dan teksturnya muncul. Chu Feng ada di jalan dan membunuh alam semesta yang kacau. Kali ini, dia benar-benar ingin pergi untuk membunuh, begitu kesepian di jalan, pasti tidak akan membawa seseorang, dia akan melepaskannya. Ada celah dalam pembukaan kotak batu, Chu Feng memperhatikan semua yang ada di luar, celah itu di sebelah setengah keputusan, dan semuanya aman. Bang! Sangat berbahaya untuk berjalan melalui kekacauan. Tidak jauh dari Guntur, dia jelas melihat bahwa ada kilat di mata, dan dia percaya bahwa bahkan jika para dewa masuk, mereka harus mati. Zona kacau mempertahankan beberapa fitur asli sebelum pembukaan bumi, sehingga sangat berbahaya untuk menghadapi apapun. Tentu saja, yang paling dinanti adalah hal-hal bawaan yang tumbuh dalam kekacauan, seperti labu bawaan, seperti ban pedang di pohon anggur kuno. Begitu ada seorang pria dalam kekacauan di Laut Guntur, ia menemukan anggur kuno berwarna merah keemasan, dan mengambil buah berbentuk pedang dari atas.
Hasilnya tajam dan tajam. Setelah dibuang, semuanya pecah. Dilaporkan bahwa janin pedang mencelup lebih dari 1 darah Tianzun di bawah sinar matahari. Chu Feng tidak menemukan hal yang luar biasa. Bahkan jika dia bertemu dengannya, dia tidak bisa mengambilnya. Jika dia berani melakukannya, dia ditakdirkan untuk dibunuh oleh Chaos Lightning. Atau, ia terbunuh oleh senjata tanaman semacam itu. Namun, semua tanaman bawaan yang datang ke kepala sulit untuk dipetik. Pada tahun yang sama, beberapa orang mengambil botol giok lemak domba di pohon putih salju yang tumbuh dalam kekacauan. Bahkan para dewa berdarah, tetapi betapa mengerikannya memikirkannya. Sulit untuk mengambilnya dan membayar harganya. Secara relatif, zona kacau ini masih cukup bagus. Yang disebut Thunder Rune tidak lengkap dan tidak lengkap. Jika tidak, kekuatannya akan lebih mengerikan. Paling tidak, kekacauan di luar matahari tentu saja berkali-kali lebih mengerikan daripada di sini. Tentu saja, prasasti di objek bawaan lebih lengkap dan kuat. Perjalanan semacam ini sangat monoton dan sangat membosankan. Chu Feng tidak menemukan bahan apapun, dan hanya ada kekacauan di sepanjang jalan. Tiba-tiba, ketika dia bosan, dia merasa bahwa situasinya tidak benar. Kotak batu bersinar, bukan satu sisi, tetapi seluruh kilau, yang dia lihat dari dinding bagian dalam. Dinding bagian dalam kotak batu semuanya sedikit jernih. Tentu saja, itu hanya berakhir di sini, dan itu tidak bersinar. Hampir pada saat yang sama, ia merasakan atmosfer yang tertekan, yang membuat orang merasa sangat berbahaya, dan kemudian ia melihat gambar yang luar biasa. Melalui celah di kotak batu, dia melihat bahwa kekacauan di depan menghilang dan dikosongkan. Apa yang disebut kabut kacau tidak dapat didekati. Matanya berubah menjadi 2 simbol emas, dan garis-garis halus muncul, menjalin sorot cahaya, menatap ke depan, dan setelah tingkat Raja Semu Dewa, mata api bahkan lebih menakjubkan. Itu. Tanda di mata Chu Feng menyusut, dan semakin dia malu, dia melihat pemandangan di depan, dan beberapa terkejut. Apakah ada orang di sana? Tepatnya, itu adalah makhluk humanoid dengan tubuh emas. Namun, itu terlalu besar, hanya duduk di sana, dan orang-orang merasa bahwa alam semesta kecil dan ada perasaan penindasan yang membuat para dewa mati lemas. Namun, itu mati, dan tidak dapat dilihat bahwa itu adalah seorang pria atau wanita. Seluruh tubuh sudah tua dan rusak. Tubuh yang terbuka sangat kering, dan lapisan kulit kemasan melekat pada tulang. Kepalanya digantung, lehernya patah, dan ia tidak bisa berdiri. Chu Angin tertegun, dia melihat rambut cahaya kemasan orang itu semakin jauh. Ada banyak bubuk logam, bahkan sisa tentara, itu rusak oleh cahaya yang dipancarkan oleh rambutnya. Perlu dicatat bahwa itu hanyalah tubuh. Chu Feng kaget, melihat kapak perang besar, hanya setengah kecil, senjata ini setidaknya setingkat Raja Tuhan, tetapi tidak sebagus rambut makhluk ini. Jika Anda perhatikan dengan seksama, ada banyak bubuk di sekitar makhluk ini, yang merupakan residu senjata, tidak terbatas pada rambut, dan pinggiran tubuh padat. Tidak heran, bahkan kekacauan tidak bisa didekati. Berapa banyak orang kuat yang mengepungnya di masa lalu, dan tingkat apa yang makhluk ini capai. Yang paling mengerikan adalah mayat ini sombong, dan sejauh ini cahaya kemasan bersinar, seolah-olah api abadi membakar langit, kekacauan harus dihindari. Apakah orang yang berevolusi di bawah sinar matahari? Chu Feng mengerutkan kening, benar-benar mati di sini, diam, tidak ada orang di luar. Dia selalu merasa bahwa ini sedikit lebih mengkhawatirkan daripada Taiwu. Chu Feng sudah mengubah posisi kotak batu di pertama kalinya. Dia takut bahwa kotak batu akan terburu-buru ke dalam kecelakaan, dan dia melewati kotak batu. Namun, dia segera menghadapi bahaya, dan kegelapan tak berujung hampir menelannya. Dia dengan cepat mengubah posisinya, mengitari masa lalu, membuka matanya dan menatap ke samping. Itu masih ruang yang besar dan kosong. Tanpa kekacauan, itu dikecualikan. Ada juga makhluk, tulang kurus, kegelapan di seluruh tubuh, dan hutan sangat dingin. Itu membuat orang merasa dingin, bahkan jika mereka bersembunyi di dalam kotak batu. Hanya harta karun yang mengungkapkan celah, dan Chu Feng merasa seperti jatuh ke dalam es. Es dingin macam apa humanoid ini? Yin terlalu kuat, dan Chu Feng belum pernah melihat orang yang evolusioner dengan yin kuat untuk situasi yang luar biasa. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa makhluk ini masih sangat kuat setelah mati. Di daerah ini, ada banyak tulang yang patah, terlalu padat, dan mereka semua ditinggalkan oleh makhluk hancur yang dipancarkan oleh makhluk mati. Kulit kepala Chu Feng diledakkan. Dia melihat tulang-tulang patah itu, semuanya setingkat dewa, dan rune yang sesekali melintas, menunjukkan mengerikan. Bahkan jika Anda mati, begitu seseorang mendekati tubuh besar ini, itu akan mati dan menjadi darah dan tulang. Hati Chu Feng bergetar dan merasa kaget. Bukankah makhluk ini seharusnya adalah ruang yin besar dari Tuan Besar Sihu?
Dia benar-benar tidak bisa memikirkannya, akan ada orang yang sangat dingin, orang yang berevolusi sedingin es, bahkan jika dia meninggal dalam tahun-tahun yang tak berujung, udara dinginnya saat ini sudah cukup untuk menggantung sang dewa. Dalam sekejap, Chu Feng Tou besar. Untuk mengetahui tuan yang sekuat rubah batu, kekuatan yang hanya disimpulkan. Dikatakan bahwa ada yin besar, tetapi tidak ada contoh. Tidak dapat dikonfirmasi bahwa tidak ada orang evolusioner yang pergi ke yin besar. Namun, di sini, Chu Feng benar-benar menemukan orang yang dicurigai mendung. Yang membuatnya gemetar adalah bahwa ada juga makhluk emas humanoid di antara matahari, yang jelas seperti bertarung di tahun-tahun tanpa akhir. Peringkat evolusioner mereka tidak dapat diprediksi. Berikut adalah jejak pertempuran prasejarah yang tidak diketahui oleh kekuatan besar matahari, dan ada orang-orang di yin besar yang jatuh di sini. Chu Feng terpesona. Jika tidak ada kotak batu, dia akan bergegas ke dua daerah dan dia akan mati. Tidak akan ada ketegangan, sama seperti para dewa akan menjadi tulang. Untuk sesaat, dia agak linglung. Apakah yang disebut alam semrawut yang hancur-hancur oleh pertempuran seperti itu? Di masa lalu, ketika datang ke alam semesta campuran, dikatakan hancur. Sekarang tampaknya ada peristiwa yang menghancurkan bumi di tahun-tahun yang tak berujung. Jongkok Tianzun dikombinasikan dengan penelitian tuannya, bahwa tidak peduli apakah itu alien atau yin saya, atau alam semesta yang dingin di mana imam itu berada, itu hanya ruang kecil yang berdekatan dengan matahari besar, yang dapat diabaikan, dan jika ada yin besar, kita seharusnya berada di garis pemisah antara keduanya sekarang. Chu Feng diam dan diam. Dia memikirkan spekulasi Sihu ini, dia merasa tidak enak. Tuan Sihu pernah berkata bahwa jika diagram Taiji digunakan untuk membagi matahari besar dan yin besar, tidak ada keraguan bahwa yang disebut Xiaoyin hanyalah paragraf pendek pada kurva, atau bahkan hanya sebuah titik. Pertempuran apa sebelum zaman ini benar-benar misterius dan mengerikan. Chu Feng menyesali bahwa dia tidak punya waktu untuk tinggal di sini, tidak lagi memikirkannya. Dia hanya tahu bahwa dua makhluk humanoid antara Great Yin dan Great Sun telah bertarung di sini, dan konsekuensinya terlalu mengerikan. Hai! Kotak batu kosong dan menjadi kacau lagi. Sepanjang jalan, dia tidak menemukan kecelakaan. Jalan berikutnya sangat membosankan. Untuk mempercepat, dia mendesak para dewa untuk membuatnya bersinar, sehingga akan melimpahi energi sutra dan memasok kotak batu. Benar saja, selanjutnya terlalu cepat. Ini seperti berpikiran terbuka, dia melewati kekacauan dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Tentu saja, gaya Chu bahkan lebih tegang, dan rohnya sangat terkonsentrasi. Dia takut jika dia secara tidak sengaja membanting strip itu, dia akan menemukan mayat yang misterius. Dia siap untuk mengubah posisinya. Untungnya, semuanya lancar. Dia melihat sebatang pohon, keperakan, tetapi menjerit tinggi, penuh aroma yang kaya. Ada lebih dari selusin buah yang tumbuh di pohon menyalakan perak, yang merupakan suara yang mereka buat. Hai! Chu Feng tidak ragu-ragu, jadi dia bergegas, mengirim seberkas cahaya dari celah kotak batu, dan jatuh buah perak, dan menerimanya. Kemudian, dia membanting jari-jarinya dan buru-buru menggerakkan kotak batu untuk melarikan diri dari tempat itu, bergegas keluar untuk berhenti. Buah, benar-benar bergerak. Ternyata itu adalah tikus perak. Itu cerah dan putih, dan meringkuk. Sekarang panjangnya 3 inci. Apa situasinya? Angin dalam keadaan linglung, dan tikus itu memiliki pegangan buah yang tumbuh dari tanaman. Segera, ia memikirkan catatan dalam tulisan tangan kuno di negara asing, penanaman spiritual dalam kekacauan, begitu buah diproduksi, buah itu belum dipetik untuk waktu yang lama, dan seluruh tubuh terus berubah dan paranormal, dan akhirnya dimungkinkan untuk menjadi baik-baik saja. Secara umum, obat ajaib tidak dapat disempurnakan dan tidak dapat dipraktikkan. Hanya beberapa kasus khusus yang ditemukan oleh Chu Feng. Chu Feng terkejut, dia waspada, karena makhluk ini dikatakan sangat tidak biasa, dia tidak tahu apa yang akan dilakukan tikus perak ini. Dia mengemudikan kotak batu, membalikkannya, dan mendekati pohon menyalakan perak, dan melihat dengan hati-hati. Ada sebuah monumen di sini, terkubur dalam kekacauan. Apa ini? Bagaimana mungkin ada prasasti dalam kekacauan? Chu Feng sangat aneh. Dia dengan hati-hati mengenali bahwa itu adalah teks yang. Meskipun dia belajar sedikit dari Sihu dan belajar sedikit, teks di sini sama tuannya dengan yang dia pelajari. Karakter kuno Yang Jian. Chu Feng mengerutkan kening, merenungkan dan belajar di sini untuk waktu yang lama, hanya untuk mengenali sebagian kecil dari teks, seberapa banyak yang tahu makna. Tiba-tiba wajahnya berubah. Bab ini akan datang malam ini, dan saya akan bekerja keras besok. Pesan evolusionis tingkat Dayu. Chu Feng secara alami terkejut. Prasasti itu sangat padat sehingga sangat sulit untuk diidentifikasi. Ini adalah teks dari zaman yang sangat tua.
Chu Feng belajar untuk waktu yang lama, dan hanya mengenali beberapa teks, isi di dalamnya secara alami menakutkan. Dia langsung mengarahkan matanya ke ujung prasasti. Ini adalah tempat di mana dia tidak bisa tenang. Uang itu terlalu luar biasa, mengklaim sebagai setengah buang di Daewo Road. Ada dua kata di belakang orang semi limbah, yang merupakan nama penulis prasasti, tetapi Chu Feng tidak tahu. Dia tidak tahu apa-apa tentang itu sekarang, dia sudah lama bersama Sihu dan secara alami mengerti segala sesuatu tentang yang evolusi kelas Dae, itulah yang keberadaannya mengerikan, hampir sampai ujung jalan evolusi, begitu pada tingkat itu, orang luar tidak tahu seperti apa makhluk ini, apa yang akan menjadi apa. Tidak ada cara untuk pergi, maka Anda hanya dapat terus mendobrak jalan. Untuk makhluk seperti ini, itu adalah rubah batu yang kagum sekaligus kagum. Dia tahu bahwa tidak ada banyak kehidupan, dia ingin terus hidup di Yin besar. Semakin sulit bagi Chu Feng untuk merenungkan kata-kata di atas, semakin dia tertarik, karena itu adalah makhluk paling mutakhir di bidang evolusi. Arti setengah kecil itu diuraikan olehnya. Makhluk kuno ini, seperti makhluk Daewo di era yang lebih tua, pada akhirnya akan dikalahkan, dan akan segera jatuh di jalur evolusi dan memasuki tahap tengah dan akhir dari penurunan kehidupan. Orang ini ingin memasuki Yin besar, tetapi tidak dapat menemukan jalannya. Rangkaian makhluk ini secara alami memiliki berbagai potongan, dan diyakini bahwa Yin besar itu nyata. Namun, pada akhirnya, dia meninggalkan kamar dan akhirnya memasuki ruangan. Namun, ia juga menemukan anomali di sini, melihat semua jenis jejak dalam kekacauan, ada medan perang yang sangat jauh sebelum zaman, pemandangannya sangat mengerikan. Di mata makhluk ini seharusnya adalah residu yang ditinggalkan oleh perbatasan paling maju di bidang evolusi. Ketika dia bergerak maju, orang ini menemukan petunjuk baru, yang membuatnya bergerak dan sedikit terkejut. Dia merasa bahwa tempat aslinya tidak sederhana, tetapi hanya rusak. Di masa lalu, itu mungkin sangat brilian, dan peradaban evolusi agak keterlaluan. Bahkan orang ini melihat petunjuk dari jalur evolusi akhir peradaban evolusioner di bawah sinar matahari. Apa situasinya? Chu Feng tampak agak khawatir, keberadaan setengah kelas Daewo yang diproklamirkan sendiri, pikirannya agak bebas. Bukankah makhluk Daewo akan segera berakhir? Bagaimana Anda menebak apa jalan utama? Selain itu, Yang Ren juga percaya bahwa dengan perkembangan zaman, jalan menuju evolusi akan semakin sempurna, bagaimana pesan makhluk kelas Dae ini memiliki arti, dan ada cara lain. Ini membuat jantung Chu Feng berdetak kencang, dan tentu saja ada kegembiraan yang aneh. Dia semakin mengerutkan kening, dan dia mencoba yang terbaik untuk mempelajari kata-kata di tablet batu. Dia benar-benar menyesalinya. Dia harus lebih rendah hati berkonsultasi dengan Sihu, dan mempelajari teks-teks zaman kuno yang secara menyeluruh. Sekarang dia hanya dapat memotong, terus menebak kata, dan menghubungi konteks untuk mengidentifikasi. Chu Feng sangat berat, dan dia harus mengatasi prasasti itu. Semakin lama semakin dia bergerak, dan gelombang di hatinya. Dalam kata-kata makhluk Daewo, disebutkan bahwa sebelum usia berabad-abad, jalan menuju evolusi naik dan turun, dengan periode kejayaan dan periode kemunduran. Di antara mereka, di masa-masa memalukan, jalan menuju evolusi telah bercabang, dan peradaban telah bergerak ke arah yang berbeda. Peradaban evolusi masa kini hanyalah beberapa cara untuk memisahkan garpu di belakang garpu. Ketika saya melihat ini, tubuh Chu Feng agak kaku, tapi hatinya bergetar, dan sekarang hanya ada satu cara. Jika retrograde, itu akan sangat luar biasa. Makhluk kelas Daewo percaya bahwa jika ditelusuri ke belakang, jalan-jalan lain tidak selalu salah, tetapi dengan cara lain, cahaya peradaban di jalan evolusi, di mana itu? Chu Feng melihat ke bawah dan mempelajari tulisan itu dengan hati-hati. Singkat, bukan malas, hanya untuk memasangnya terlebih dahulu untuk memberitahu semua orang bahwa saya sedang menulis. Ada 2 hal dalam 2 hari terakhir, dan keterlambatannya sangat terlambat. Lalu pergi menulis. Selain peradaban evolusi, di manakah cahayanya bersinar? Makhluk kelas Daewo sebenarnya telah menyebutkan masalah ini. Dalam prasasti, ada pertanyaan seperti itu, yang sulit untuk diuraikan dari Chu Feng. Dalam pandangan orang ini, jalan menuju evolusi telah bercabang beberapa kali. Tampaknya tidak ada fakta tersembunyi. Itu adalah tingkat yang sangat penting, dan mereka adalah simpul paling penting dalam sejarah peradaban evolusi. Bagaimana mungkin hanya jalan seperti itu yang dipertahankan sekarang? Jalan lain juga harus benar, bahkan lebih penting. Daewo Biotebak, ada jalur yang lebih evolusioner dari jalan saat ini. Di mana saya bisa menemukannya? Tidak ada budaya, itu mengerikan. Chu Feng menertawakan dirinya sendiri. Dia sekarang memiliki rasa sakit di otaknya. Bahkan jika dia menjalankan cahaya jiwa tingkat dewa, beberapa kata masih tidak dapat dikenali.
Prasasti ini tidak pendek, dan dia hanya menguraikan lebih dari setengah sekarang. Dia samar-samar merasa bahwa beberapa paragraf sangat penting dan perlu menyeluruh. Ming tahu bahwa catatan yang sangat penting ada di depan Anda, tetapi tidak tersedia. Tidak dapat dikenali, orang-orang dapat menghela nafas, dan mereka hanya dapat melakukan yang terbaik, dan kemudian merenungkannya. Mark. Chu Feng mengerutkan kening, melihat kata kunci yang tak tertandingi. Makhluk kelas Daewo, merujuk pada kata seperti itu, menyoroti bahwa itu terkait dengan beberapa simpul kunci dalam sejarah evolusi, yang membuat Chu Feng sangat terkejut dan jiwa berkedip. Apa maksudmu? Dia sekarang membakar otaknya, jiwa mendidih, kata-kata yang tidak Anda ketahui digabungkan dengan konteksnya. Atau Anda tidak tahu. Segera setelah itu, dia menggunakan aturan lapangan untuk menguraikan. Karena simbol medan adalah pembawa tatanan antara langit dan bumi, ia adalah manifestasi dari energi misterius. Chu Feng menemukan bahwa kata-kata dari era tertua Di yang memiliki karakteristik energi yang misterius, tetapi ekspresinya berbeda dari bidang. Dengan sifat yang sama, ia melakukan deduksi, untuk sementara waktu, kelelahan mentalnya terlalu besar, dan seluruh orang terbakar. Dalam sejarah evolusi, setiap kali ada garpu, setiap kali ada simpul yang sangat kritis, disertai dengan pasar. Chu Feng akhirnya mempelajari arti dari beberapa kata, seperti, membakar jiwa, apinya menyala, roh bermekaran dalam 5 warna, seperti obor. Pasar apa? Chu Feng mengerutkan kening, ada kata-kata di balik kata itu, ada komentar, ada juga dugaan, tetapi itu benar-benar tidak diuraikan. Melihat tulisan pada makhluk Daewo ini, Chu Feng berpikir bahwa ini adalah monumen yang mengerikan. Hal-hal yang direkam sangat penting. Gambar makhluk Daewo ditemukan, beberapa deduktif, apa yang ingin saya tinggalkan. Pasar macam apa? Apa arti kata-kata ini? Apa yang dihasilkan analisis biologis tingkat Dayue? Chu Feng benar-benar ingin tahu. Pada saat ini, dia juga ingin mengatakan sepatah kata, pasar. Kekurangan ginjal. Bisakah pesan dari makhluk Daewo ini tidak jelas? Harus menggunakan teks jalan paling sulit di zaman kuno. Namun, ia juga memuaskan, makhluk kelas Daewo menyebut dirinya. Chu Feng mengungkapkan warna yang bermartabat. Kalimat pendek, mungkin hanya bisa digunakan untuk menyebut evolusi dari seri ini. Makhluk kelas Daewo menyebutkan bahwa mereka gagal setelah semua, dan bentuk evolusi tidak terlukiskan dan terlalu mengerikan, jadi pada akhirnya ia ingin meninggalkan ruangan. Selain memperbarui hidupnya, ia tidak ingin menghadapi generasi masa depan dengan cara ini. Hal-hal yang tidak disebutkan namanya, kegagalan yang mengerikan, apakah lebih tepat untuk menyebutnya? Chu Feng tidak tahu mengapa, selalu merasa rambutnya terbalik dan tubuhnya dingin. Meskipun tidak banyak yang bisa dikatakan tentang makhluk Daewo, itu sederhana untuk membuatnya, tetapi semakin Chu berpikir begitu, semakin rasanya mengerikan dan semakin menakutkan. Chu Feng agak senang, memikirkan terlalu banyak hal, seperti api penyucian, kota mati, sirkuit bundar dan ban lumpur di ujungnya. Dia secara alami memikirkan beberapa simpul terpenting dalam sejarah evolusi, yang memengaruhi masa lalu dan masa kini, di mana percabangannya, kemana mereka memimpin. Selain itu, ia juga memikirkan sebuah kotak batu dan 3 biji. Pada saat yang sama, ia juga memikirkan tanah terlarang pertama di berbagai dunia. Apa yang pada akhirnya ada? Sebenarnya menghasilkan kertas. Ada lebih dari 1 atau 2 tempat terlarang di matahari. Tampaknya menjadi lebih kuat. Chu Fengshen terlalu kosong dan memiliki ribuan pikiran. Kemudian, dia mulai berkonsentrasi dan mempelajari paragraf-paragraf berikut, tetapi dia benar-benar tidak bisa mengatakan rahasia tentang pasar. Tetapi di bagian terakhir, dia bisa mengenalinya dan memahami arti kata-kata itu, yang terkait dengan pohon perak di depannya. Pada awalnya, makhluk Daewo yang tidak disebutkan namanya memasuki daerah itu, menemukan sisa-sisa medan perang kuno, menggali rahasia yang sangat penting, dan melihat beberapa tumbuhan. Di antara mereka, ramuan obat ini adalah salah satu dari tahun yang sama. Pada saat itu, makhluk kelas Daewo melahirkan induksi, dan mereka mungkin harus mati di alam semesta Xiaoyin, dan mereka menyimpulkan dan meramalkannya. Ini mengandaikan bahwa rumput keperakan di bawah kakinya dapat menjadi halus dan menyadari evolusi alternatif. Dalam kesimpulan, selalu merasa bahwa tempat ini tidak sederhana, akan ada evolusi yang tidak terduga, diduga terkait dengan rumput perak ini, jadi saya membuat beberapa pengaturan untuk menyelesaikannya. Sisa-sisa Daewo mengubur beberapa kengerian kehidupan di sekitar Xiaokao. Mereka semua ditemukan di medan perang kuno Chaos. Mereka dulunya kuat dan kuat. Ditemani oleh makhluk prasejarah ini, mengambil nafas, begitu rumput perak dihaluskan, adalah mungkin untuk mendapatkan aturan dari makhluk mati itu. Karena mayat itu juga berisi berbagai pesanan, seiring waktu, mungkin rumput dewa perak terus dipelihara, dan akan benar-benar mewarisi aturan-aturan itu.
Menurut makhluk Daewo yang tak terlukiskan, sebagian besar rumput Dewa Perak akan menjadi objek semi bawaan dalam kekacauan. Apakah ini hal bawaan? Chu Feng ragu. Evolusionis tingkat Daewo menyebutkan bahwa pada masanya, beberapa buku kuno telah dicatat, dan beberapa orang dibudidayakan di masa lalu yang jauh dan membudidayakan makhluk bawaan adalah serupa. Makhluk bawaan. Chu Feng ragu. Sekarang perhatiannya ditempatkan pada pohon Dewa Perak. Awalnya itu hanya rumput. Sekarang pohon, dan masih mengingat lebih dari selusin, buah-buahan. Salah satu buah jatuh di tangannya, itu adalah tikus perak, apakah itu bawaan? Chu Feng merasa bahwa tikus bodoh ini tidak memiliki kekurangan di seluruh tubuh dan benar-benar mencapai bidang para dewa. Namun, cahaya jiwanya seperti kertas putih, sangat sederhana, tidak ada emosi yang rumit, dan beberapa hanya beragam pola teratur dan sebagainya. Chu Feng menyadari bahwa makhluk kelas Dayun membudidayakan pohon aneh, dan buah-buahan yang mereka hasilkan semuanya disempurnakan. Itu agak menakutkan. Itu sebenarnya tupai. Hai. Dia menembak lagi, seberkas cahaya terbang, mengambil buah lain dari pohon, memasuki kotak batu, dan jatuh ke tangannya. Kemudian, ia ngeri, ini adalah anak anjing yang melengkung dengan kepalan besar dan salju putih. Setelah diambil dari pohon, itu berbalik dan berdiri. Seperti tupai perak, pikirannya murni putih, tetapi jiwa cahaya tercetak dengan aturan dan fragmen yang rumit, sehingga ia menjadi tubuh yang hidup setingkat dewa. Chu Feng bodoh, mempelajari dua makhluk kecil di tangannya dan menemukan bahwa tidak ada bahaya, dia bisa mematuhi perintahnya, yang seperti dua bayi yang baru lahir. Kemudian, ia mempelajari pohon menyalahkan perak, dan tidak memiliki emosi, dan esensinya sendiri terkondensasi menjadi lebih dari selusin buah, dan hukum dan ketertiban yang terkandung di dalamnya tidak banyak. Chu Feng dapat dilihat melalui mata api, pohon ini memiliki beberapa masalah di dalamnya, mata ilahi di mata, setelah kondensasi ke buah, ia mengering. Apa yang disebut kesempurnaan, dan realisasi transisi kehidupan, adalah akibatnya, meninggalkan ontologi, dan menghasilkan buah-buah kehidupan alternatif. Chu Feng berpikir sejenak, mengambil 12 buah dan mengumpulkannya menjadi kotak-kotak batu. Mereka semua berubah menjadi hewan kecil, semuanya setingkat dewa. Singa perak, harimau putih, dan gagak salju dengan tinju besar sangat luar biasa. Ini bukan makhluk bawaan, tapi setelah selesai, itu masih sangat aneh. Ini sekitar selusin binatang buas. Chu Feng membuat keputusan. Ini sangat tak terduga. Ada lebih dari selusin preman tingkat dewa di sekelilingnya. Chu Feng dapat mengendalikan mereka dengan cahaya jiwa mereka sendiri dan mengajari mereka sesuatu. Klik. Pada saat ini, pohon aneh itu patah dan benar-benar kering dan menghilang. Apakah ini tipe baru yang baru lahir, dari pohon ke buah, menjadi 12 hewan kecil? Chu Feng memperlihatkan warna yang berbeda. Pada akhirnya, dia melihat tablet batu ditiup angin. Paragraf terakhir yang disebutkan di atas adalah perpisahan. Makhluk Daewo harus pergi jauh ke Xiaoyin dan memasuki Dayuan legendaris untuk melihat. Karena ada jejak di medan perang kuno ini, ada petunjuk bahwa ada jurang gelap di alam semesta kecil yang dingin di depan. Chu Feng linglung, keanehan di Yuan besar terkait dengan ini. Dia telah membunuh para dewa di bawah sinar matahari, dan mereka tahu dari jiwa mereka bahwa ada keberadaan yang mengerikan di bawah pengemis besar, dan kehidupan memasuki akhir periode pembusukan dan akan segera dihancurkan sepenuhnya. Yang Ren, yang melakukan percobaan, mendeteksi nilai radiasi, membuat kesimpulan ini. Sekarang Chu Feng sangat tersentuh, dan keberadaan di bawah Great Beast sebenarnya adalah makhluk Daewo yang telah meninggalkan tulisan di sini. Kemudian, dia pergi lagi ke jalan, membawa 12 makhluk tingkat dewa, merasa bahwa mereka luar biasa dan layak dijinakkan. Hai! Kotak batu melintasi kekacauan, dan akhirnya melewati zona berbahaya dan memasuki bagian lain dari surga dan bumi, alam semesta yang kacau berantakan. Chu Feng ada di sini. Di jalan, Chu Feng pada awalnya akan melatih selusin makhluk kecil, dan bahkan meneruskannya ke metode pernapasan. Makhluk ini bodoh, tetapi mereka belajar dengan sangat cepat. Jika dikirim ke Yang, binatang buas yang sangat hati-hati ini harus memiliki berbagai ucapan, ia dilahirkan dalam kekacauan, dan sebagian besar akan menyebabkan beberapa sistem Tao. Chu Feng mempelajari mereka untuk waktu yang lama dan menemukan bahwa itu mungkin berguna. Sekarang, mari kita berhenti, bunuh para dewa, dan bunuh mereka. Akhirnya keluar, berlari melalui laut keos, datang ke sisi lain, Chu Feng mengambil napas dalam-dalam dan santai. Sepotong langit dan bumi ini sangat hangat, yang jauh lebih kaya daripada yin kecil, tetapi tidak sebanding dengan yang eksotis, tetapi aura cukup tinggi, tidak lemah. Melihat ke kejauhan, pulau-pulau raksasa di kejauhan ditangguhkan, tepat di tepi alam semesta, berdekatan dengan kekacauan. Chu Feng memegang sebuah kotak batu,
berdiri dalam kabut yang kacau, memandang ke kejauhan. Pulau-pulau itu indah di pulau itu, dan auranya seperti air pasang. Apa yang disebut alam semesta yang hancur adalah karena perang yang sengit dan meninggalkan banyak peninggalan. Di dunia ini, ada bintang-bintang, dan banyak pulau serta peninggalan melayang langsung di alam semesta. Tubuh Chu Feng seperti kacang goreng, dan itu berdering. Dia menggunakan cara di lapangan untuk mengubah dirinya. Tidak hanya daging, tetapi juga temperamen cahaya jiwa telah berubah. Bahkan jika dia mengamatinya dengan langit, itu bukan Chu Feng. Sebaliknya, saya mengubah seseorang, dan tidak ada kekurangan yang dapat ditemukan. Dia mengganti pakaiannya, seperti seorang sarjana, mirip dengan beberapa orang di peradaban kuno alam semesta. Dia tahu bahwa di alam semesta yang kacau ini, ada peradaban teknologi, negara kuno, peradaban berbeda, dan kostum. Namun, bagaimanapun, mereka semua memasuki jalan. Beberapa ikan lain-lain tidak akan dibunuh untuk saat ini. Chu Feng melirik ke tempat kejadian dan melihat beberapa orang di tepi kekacauan sedang ditempatkan. Itu adalah seorang pria di bawah sinar matahari. Tujuannya saat ini adalah Tuhan. Aku datang. Mata Chu Feng sangat bertekad, dia ingin mulai berburu para dewa dari matahari, bagi mereka yang pernah membuatnya tertawa, membuatnya sedih dan tak terlupakan balas dendam orang. Sejenak, banyak sosok muncul di depan matanya, di sisi Dayuan, orang tuanya masih memikirkannya sebelum dia meninggal, sehingga dia bisa hidup dengan baik. Banteng hitam besar, harimau timur laut dan orang-orang lain sangat ingin membuat kabut berdarah, dan ternak kuning, Ouyang Feng dan lainnya jatuh satu demi satu, dan para dewa dihancurkan. Pada waktu itu, dia terlalu lemah untuk menonton, dan sulit untuk melindungi dirinya sendiri. Dia hanya bisa mendengar ketidakpedulian orang-orang evolusioner di Yang, menyaksikan pembantaian mereka yang tidak bermoral. Meskipun ada perang iblis, itu masih bela diri, tetapi pada akhirnya itu adalah darah putih dan darah, dan kedua mata hilang, jatuh ke dalam kegelapan abadi, dan tidak pernah muncul lagi. Lei Gong, Tian Dao, dan Bian Hua, satu demi satu, berjalan keluar dari tempat latihan masing-masing, mengetahui bahwa mereka tidak akan pergi ke musuh di luar domain, dan akhirnya semua meledakkan diri mereka sendiri, tragis dan tak berujung, bintang bernoda darah. Aku datang, setelah 1 tahun, 100 tahun perubahan kehidupan. Untuk alasan ini aku tidak akan ragu untuk mempraktikkan larangan, teknologi 6 kali kecil, hanya untuk menjelaskan denganmu. Bahkan pendeta anak-anaknya akan menginjak sirkuit lagi, pergi ke tengah ruangan untuk memperjuangkannya, dan membalaskan dendam ibunya Qin Yinyin. Dia telah berjanji Qin Yinyin untuk merawat satu-satunya anak. Hasilnya adalah ucapan. Dia tidak bisa melakukannya. Imam hanya ingin pergi di jalan dan masuk kembali ke reinkarnasi. Ada nyala api di dada Chu Feng, yang ingin membuat suara besar, menghancurkan langit dan bumi, dan menghancurkan para dewa di bawah sinar matahari. Keluarganya pergi, dan teman-temannya tidak ada di sana, semuanya dilakukan oleh para evolusionis di Baiyang. Cahaya jiwanya yang kuat menyapu diam-diam melalui pulau di depan, dan menemukan beberapa informasi penting dari pikiran beberapa orang suci. Bahkan, sebelum dia melewati kekacauan, dia sudah membantai para dewa dan mempelajari berita yang ingin dia ketahui dari jiwa-jiwa orang-orang itu. Sekarang tinggal konfirmasi lebih lanjut. Hai. Dia menghilang dari tanah, menembus langit berbintang yang jauh, dan pergi dengan kecepatan sesuai dengan koordinat yang dicari dari ingatan orang-orang itu. Chu Feng telah menetapkan bahwa sejak Tao Taiwu terbunuh, setelah kematian di Great Plains, tidak ada lagi Tianzun di dinasti Yang, dan lebih berhati-hati. Selama tidak ada surga, semuanya baik-baik saja. Yun Hongxing, sebuah planet yang sangat besar, sangat makmur. Ada banyak peninggalan di sekitarnya, mengambang di bintang-bintang, seperti gunung besar, tidak lebih lemah dari bintang, beberapa reruntuhan megah diatur seperti asteroid yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah alam semesta yang rusak, bahkan di alam semesta, ada banyak puing seperti itu di luar angkasa, dan ada banyak peninggalan. Dapat dilihat betapa tidak dikenalnya daerah ini di masa lalu, setelah seperti ini, ia telah mengungkapkan begitu banyak dongfu dan sebagainya, tersebar di bintang-bintang. Yun Hongxing yang besar, Sungai Biru dan Sungai Biru, dengan sedikit yin dan kabut, sangat luar biasa, berasal dari gunung bersalju dan melintasi gunung dan dataran tinggi yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, Chu Fengyi, seorang sarjana berpakaian, berdiri di atas perahu kecil dan pergi ke sungai, mendekati tujuan. Hong Cheng, yang terletak di dataran, jutaan mil sungai melewati dataran ini, berbagai anak sungai, danau, dan sebagainya membuat tanah di sini subur dan subur setiap tahun. Chu Feng meninggalkan perahu dan cukup belajar di jalan untuk memasuki kota secara langsung. Dinding hitam seperti baja itu sangat tinggi, berkilauan dengan berbagai simbol, dan kokoh serta abadi, dikatakan bahwa evolusi tingkat tubuh emas masif tidak dapat melawan kota. Chu Feng memasuki kota,
Tiba-tiba merasakan debu merah, yang hidup dan tak tertandingi, orang-orang datang dan pergi, lalu lintas sangat sibuk, dipanggil untuk membeli dan menjual suara. Buah-buah merah berusia 1.500 tahun yang terbuat dari manisan, kecantikan, mempromosikan tidur, esensi dari eliksir, tidak baik untuk makan uang. Daging naga terbang, naga bersayap 6 yang baru saja diburu dari langit berbintang, keemasan dan lembut daging panggang, rasa sakral dari kelezatannya, jangan ketinggalan lewat. Pedang kuno emas, pedang suci prasejarah yang ditemukan setelah menggali relik, yang tajam dan tak tertandingi, iblis dan setan dalam satu pikiran, kemuliaan, butik langka. Dapat dikatakan bahwa kota raksasa ini sangat makmur, dan ada orang-orang evolusioner di mana-mana, jalan dan gang semuanya adalah biksu dari berbagai kelompok etnis, kebanyakan makhluk humanoid, dan tentu saja ada banyak jenis yang berbeda. Tangan kiri Chu Feng dengan untaian 1.500 tahun buah angsa merah yang terbuat dari manisan, tangan kanan seuntai barbekue naga segar, makan dengan senang hati. Bahkan, cahaya jiwanya diam-diam mencari. Dia sudah tahu bahwa ini adalah tempat yang berat. Beberapa dewa di matahari duduk di sini. Karena Yun Hongsing sangat penting, ia adalah salah satu dari 10 bintang kehidupan teratas di alam semesta yang kacau, sehingga telah menjadi kantor para petualang. Untuk sesaat, dia telah terpapar oleh 5 dewa, duduk di sini, dan sekelompok orang suci, semuanya dari matahari. Chu Feng tidak bergerak, dia ingin mengetahui semua detail, berapa banyak dewa di planet ini, dan berapa banyak kuda di bintang lain. Kalau tidak, para dewa yang telah melakukan segalanya akan takut dan menakuti orang lain. Pada saat yang sama, ia juga memahami berbagai situasi alam semesta yang hancur, menjelajahi hal-hal lama lebih dari setahun yang lalu, seperti keberadaan dewa perang, di mana orang-orang yang berasal dari dunia bawah pergi, apa yang terjadi sekarang. Sejak divisi suci dan Mingsu meninggalkan alam semesta Xiaoyin, mereka tidak pernah kembali. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Chu Feng sangat khawatir. Sekarang dia telah datang ke dunia ini, dia harus menjelajahinya dengan jelas. Namun, dia merasa bahwa dia tidak optimis. Orang-orang yang datang dari yang terlalu kuat, dan mereka tidak bisa menghentikan dunia ini. Keluarga Wei telah merekrut orang. Sekarang ada 6 orang yang hilang dari dinas. Mereka dituntut memiliki tulang yang bagus dan bakat besar. Mereka lebih disukai dari peradaban evolusi bintang 7 dari para dewa dan orang suci. Di kejauhan, seseorang berteriak. Kemudian, sekelompok orang bergegas, dan ada banyak wanita cantik yang cantik dan cantik, mereka terlihat seperti keturunan dari agama besar, mereka sangat kuat. Angin Chu mengungkapkan warna yang berbeda. Apa kepala penjaga, hanya pilihan layanan, dan lebih baik untuk memilih dari orang-orang kudus dan para dewa dalam agama besar. Tidak ada alasan di dunia ini. Anak Allah dan perawan tidak sepadan dengan uangnya, hehe. Beberapa orang tua menghela nafas. Seseorang membantah, siapa yang tidak bisa memasuki dinasti Yang? Siapa yang tidak mau? Jumlah tempat terbatas. Wali ingin merekrut beberapa bakat dan bakat untuk mengikuti Yang, untuk memperkuat diri mereka sendiri, bahkan jika itu adalah suci, dan memiliki kesempatan untuk meninggalkan alam semesta kita yang hancur dan masuk. Siapa yang tidak termotivasi oleh tingkat semesta lengkap yang lebih tinggi? Apakah itu alam semesta di mana Chu Feng berada, alam semesta yang kacau, atau alam semesta seorang Taois kecil, itu disebut sepotong Xiaoyin. Nenek moyang keluarga Wei berasal dari Yang, dan sekarang mereka terhubung dengan para utusan Yang, dan mereka melangkah ke langit. Beberapa orang iri. Chu Feng mengerti bahwa keluarga Wei ini memiliki kesempatan untuk memasuki dinasti Yang, jadi mungkin untuk merekrut orang-orang seperti ini, sehingga keturunan kader top harus membungkuk. Sungguh menakjubkan. Di planet lain, ketika Lu Jia merekrut orang, kejeniusan ke-19 kita di alam semesta dan Pri Yao Lin ke-13 dalam daftar semuanya efektif. Itu memalukan, bahkan Pri Top ini pergi ke pelarian, bersedia untuk melayani sebagai pelayan, menemani putra Lu, dunia ini benar-benar mati. Oh, bisik, leluhur keluarga Lu juga berasal dari Yang, sangat tidak bisa diterima. Di Yang, leluhur keluarga Lu datang ke dunia, dan nama dunia. Oh, dunia telah banyak berubah. Di mata banyak orang, ini adalah langkah di mata banyak orang, sehingga banyak dewa dan orang suci akan mengangkat martabat mereka dan bersedia menjadi pelayan. Jika tidak, jika kamu jenius, kamu harus pergi ke jalan hidup dan mati, dan mendapatkan persetujuan dari orang-orang Yang, untuk memiliki kesempatan untuk memasuki Yang. Tapi siapa yang tidak tahu bahwa jalan menuju hidup dan mati terlalu sulit, beberapa penyihir terkenal di bulan-bulan ini mereka semua mati, yang mana yang tidak takut-takut. Sekarang ada kesempatan untuk melewati adat secara langsung, yaitu, orang-orang kudus dan para dewa juga harus menundukkan kepala mereka. Chu Feng mendengarkan dengan tenang dan mengerti apa yang sedang terjadi. Segera, dia mempelajari berita yang lebih spesifik.
Apakah itu seorang jenius yang telah menjalani hidup atau jalan buntu, atau keluarga yang memiliki hubungan antara manusia dan yang perlu untuk melakukan penyaringan akhir-akhir? Para duta besar Yang, para utusan keluarga kuno, mengatakan bahwa yang memilih Yin dan tidak menyia-nyiakannya. Bahkan keturunan orang-orang yang pernah diperintahkan untuk menjelajahi dunia bawah dan tidak dapat kembali ke matahari, tidak dapat diperlakukan dengan baik, harus memiliki kinerja yang baik. Sekarang keluarga-keluarga ini memilih anak Allah dan perawan sebagai pelayan, yaitu, mereka ingin membuat kelompok etnis mereka tampil cukup menakjubkan. Pernahkah kamu mendengar bahwa alam semesta di dunia bawah telah membawa banyak orang, ada banyak jenius dan dewi, dan tidak dapat dihindari bahwa kita akan bersaing dengan orang-orang di alam semesta kita yang kacau. Yah, aku sudah tahu itu. Terakhir kali bukan seorang wanita bernama Ying Yingxian. Itu sangat menakjubkan. Akarnya sangat bagus. Itu selaras dengan orang-orang di alam semesta kita, dan sangat sulit untuk dipupuk. Rumornya, ada keturunan Tianzun yang melihat wanita di film itu, tapi dia benar-benar luar biasa, cantik. Chu Feng mendengarkan dengan tenang. Dia merasa bahwa dia mungkin akan melihat orang-orang tua yang menghilang. Yuan Mo, Ziyan, Yuan Sicheng, Yuan Yuan, Zhu Feri dan sebagainya semua harus datang. Bahkan peramal Du Huaiki, Ye Weirou dan yang lainnya mungkin sangat pasif. Setelah memikirkannya, setelah dia ditipu, dapatkah dia menyembunyikan identitasnya, pergi ke pengadilan dengan beberapa orang tua, dan memasuki dinasti Yang? Orang-orang yang menyeberangi lautan kekacauan dan pergi ke dunia bawah tidak tahu apakah ada keuntungan. Waktunya benar-benar tidak banyak. Kita harus bersiap untuk kehancuran, dan sekarang kita harus mengirim lebih banyak orang. Di Hongcheng, ada beberapa sensan yang dikelilingi oleh kota, paviliun dan paviliun di pegunungan, air terjun dan mata air, awan mengepul Xiaowei, pemandangan indah, dan ada dewa yang duduk di sini. Mereka sedang menegosiasikan tindakan balasan, dan tidak ada kabar baik untuk kembali kepada orang-orang di dunia bawah. Kontak terakhir mengecewakan dan tidak ada banyak kemajuan. Saat ini, beberapa orang tidak bisa duduk diam, dan mereka harus mengambil risiko sebelum pergi. Jika tidak, tidak ada yang mampu membelinya jika mereka menyalahkannya. Suasananya agak gugup sekarang, tidak begitu baik. Bahkan beberapa keluarga kuno di Yang mengirim utusan untuk berpartisipasi, dan mereka takut mereka akan berhasil. Tidak mungkin, mereka tidak memiliki sarana yang lebih baik. Di puncak gunung yang indah, air terjun keemasan menggantung. Ada beberapa dewa berdiri berdampingan dan melihat ke kejauhan. Mereka berada di bawah tekanan besar dan memiliki perintah pada mereka. Jika tidak ada hasil, mereka tidak akan harus kembali ke matahari. Pemilihan akhir dunia bawah adalah baik. Dengan hasil yang baik, beberapa orang mendapatkan makanan dari Yang. Sebenarnya, tingkat pertumbuhannya luar biasa. Eksperimen awal memuaskan. Bahkan para dewa yang duduk di kota telah mengungkapkan senyum mereka yang telah lama hilang. Beberapa orang membicarakannya, mereka juga berhubungan dengan Tuhan di planet lain, dan mereka harus bertindak melawan dunia bawah. Beberapa dari mereka harus melalui diri mereka sendiri dan melakukan pencarian terakhir. Situasi menjadi lebih halus baru-baru ini. Bahkan kekuatan besar terlibat. Apa yang dicari para murid, bukan spesies kuning, bukan jenius, tetapi benih asli, yang dikatakan telah hilang pada zaman kuno. Mendapatkannya dapat membantu mereka yang hampir berada di ujung jalur evolusi. Oh, aku juga mendengarkan Raja Tuhan mengatakan ini, dan tekanan yang diberikan kepadanya tiba-tiba menjadi 2 kali lipat. Ini disebut jenis antar Yang, satu bernilai semua nilai penciptaan lainnya, kekuatan ada di dalam hati, tidak sabar untuk segera menembak, tapi itu tidak memberikan benih persis seperti apa. Ini sangat besar. Wajah mereka pahit, dan masih ada bayangan di 2 harta Yang. Tidak ada yang menemukan mereka. Sekarang mereka mencari jenis yang untuk membuat mereka bersalah. Yah, Raja para Dewa datang ke berita. Tiba-tiba, menggigil dengan rambut biru panjang menjadi serius. Dia tampak seperti berusia sekitar 30 tahun, tetapi sebenarnya dia telah melalui periode waktu yang lama, memegang komunikator khusus dengan informasi tentang itu. Suara Raja Dewa keluar dan berkata, ini adalah benih yang telah saya katakan kepada Anda. Ini adalah informasi yang baru saja dikirim oleh orang dewasa dari keluarga Yang. Anda dapat mempelajarinya dengan cermat. Jika Anda dapat menemukannya, Anda dapat pergi ke langit suatu malam. Akan membuatmu menunggu Raja Tuhan. Wacana semacam ini membuat beberapa dewa bergerak, mereka senang di dalam, tetapi juga tahu bahwa sebagian besar dari tugas-tugas ini sulit untuk diselesaikan, tetapi mereka cepat mengekspresikan pendapat mereka dan mencoba yang terbaik untuk mengejar mereka. Permukaan benih yang ditunjukkan dalam data berkerut, keseluruhannya bulat, tetapi ada yang kuning dan tidak berkilau, tampaknya telah kehilangan vitalitas dan diduga spesies yang mati. Beberapa dewa tertegun, ini adalah benih temperamen kekuatan besar matahari. Tidak terlihat mengejutkan,
bahkan dapat dikatakan bahwa itu sangat biasa, tidak berbeda dengan spesies di hutan belantara. Selanjutnya, salah satu dari mereka membaca informasinya. Catatan buku-buku tangan tertua. Ini menarik pikiran beberapa orang, dan mereka semua menunjukkan warna yang aneh. Ini adalah informasi rahasia. Tingkat yang terlibat sangat tinggi. Mereka merasa bahwa bahkan jika mereka mengetahuinya sekarang, mereka akan terbebas dari ingatan ketika mereka kembali ke Yang. Beberapa rahasia bukan milik mereka. Orang-orang di level tersebut dapat menghubungi. Seorang guru Tianzun pernah mengunjungi seorang teman dan secara tidak sengaja menemukan jedi yang mengerikan, yang dicurigai sebagai tempat tidur dalam tubuh evolusi kelas Daewo, tetapi ketika dia mendekatinya, dia menemukan bahwa makhluk itu sudah duduk dan mati selama bertahun-tahun. Di sana, dia menemukan selembar tulisan tangan evolusi Daewo, yang sangat tua. Dia menyebutkan sebuah benih. Jika dia menemukan ini, mungkin untuk sementara waktu menghentikan penurunan makhluk Daewo ini, mungkin tidak berakhir. Mati. Catatan tulisan tangan itu juga menyebutkan bahwa makhluk Daewo telah melepaskan seekor naga yang pergi ke dunia bawah untuk menemukan benih, tetapi begitu sudah pergi, itu seharusnya sudah mati selama ratusan juta tahun. Ini terlalu besar. Beberapa dewa kagum. Apakah hanya ada satu benih? Salah satu dewa berkedip. Di kejauhan, Chu Feng berjalan di kota, tetapi cahaya jiwanya memasuki puncak gunung yang indah di tengah, dan mengamati beberapa dewa dalam gelap dan mendengar dialog mereka. Mendengar kata-kata benih itu, dia mengejutkan hatinya. Setiap 100 tahun telah berlalu, bahkan jika itu adalah dewa, spesiesnya harus membusuk. Apalagi yang bisa dibiarkan. Perlu diketahui bahwa yang telah terkikis oleh Yin untuk waktu yang lama dan lebih cenderung membusuk. Belum tentu. Kekuatan saat ini dalam memori, Tianzun menekan saya, tidak ingin mendapatkannya, cukup untuk menunjukkan bahwa itu super luar biasa, tidak akan pernah membusuk. Ada spekulasi yang kuat tentang bahan-bahan ini. Benih yang direkam di lempengan tulisan tangan ratusan juta tahun yang lalu bahkan tidak tahu usia asal, mungkin terkait dengan garpu tertentu dalam sejarah evolusi. Beberapa dewa sedang berdiskusi, berdiri di Lingshan, dikelilingi oleh awan-awan. Kolam-kolam musim semi emas mengalir deras, dan beberapa orang tidak tahu, beberapa orang memandanginya dengan acuh tak acuh. Di kota yang sama, Chu Feng berjauhan, dan seorang sarjana berpakaian, jelas merasakan semuanya di sini dan mendengar percakapan mereka. Pada akhirnya, setelah 5 dewa bernegosiasi, mereka memutuskan untuk mengirim lebih banyak orang ke neraka. Pada saat yang sama, mereka menghubungi para dewa dari planet kehidupan lain, bersiap untuk bernegosiasi, dan berangkat 3 hari kemudian. Wajah Chu Feng kusam, hatinya membunuh, dia juga siap pergi. Jika kau mengikuti kekacauan, ini adalah kesempatan bagus untuk menembak, di mana untuk menghilangkannya, dewa alam semesta yang rusak tidak akan induktif. Membunuh dewa-dewa yang cukup, ia pergi ke diam-diam, bercampur dalam sekelompok jenius, diikuti dengan penyelundupan ke matahari, ini mungkin pilihan terbaik. Kalau tidak, jika Anda benar-benar pergi ke matahari, Anda dapat membunuh mereka dalam hitungan menit. Salah satu dewa berkata, setelah lebih dari setahun berkultivasi, Kaisar Kuning benar-benar pulih, dan guru dewa tua lainnya tidak bersalah. Mereka akan mengikuti jalan. Saya harap kali ini saya bisa mendorong semuanya dan membiarkan Chu Feng tidak kehilangan apapun. Chu Feng tahu bahwa Dewa Huang, yang dikatakan oleh para dewa, pasti musang tua, dan itu luar biasa di bidang ramalan. Chu Feng sangat tenang, masih tinggal di planet ini, tidak menunjukkan embun gunung. 3 hari kemudian, para dewa benar-benar bergerak, dan mereka harus bergandengan tangan. Tidak ada banyak waktu. Jalur antara Yang dan alam semesta dengan cepat ditutup. Jika mereka tidak memperoleh keuntungan, mereka tidak akan punya waktu. Hai! Chu Feng datang ke tepi alam semesta yang rusak dan bersembunyi dalam kekacauan. Dia melihat kapal besar yang mendekati tempat ini, dengan beberapa dewa di atasnya, dan banyak orang suci dan tokoh. Dalam kekacauan, itu sangat berbahaya, dan apa yang terjadi adalah mungkin. Seseorang menemukan mayat besar yang tidak bisa dijelaskan saat menyeberang, dan itu sedikit bersebelahan dengan itu, dan itu akan terkikis oleh bahan peluruhan yang membusuk, dan fondasi Shinto hancur. Beberapa orang telah menemukan simbol tatanan yang tak berujung, dan mereka sangat menyilaukan, bahkan jika Anda seorang dewa, Anda akan terkoyak-koyak di udara, dan Anda tidak akan pernah dilahirkan super. Yang lain menemukan bahwa hal-hal yang tidak dapat dijelaskan sebelum pembukaan hari itu, begitu tutup, 90% orang akan mati, dan kadang-kadang orang yang kembali juga akan berubah, hidup lebih baik daripada mati. Tentu saja, semakin berbahaya dan mengerikan zona itu, semakin besar kemungkinan untuk mengandung ciptaan itu. Selalu kematian dan peluang hidup berdampingan, tetapi dipisahkan oleh garis. Kapal itu sangat cepat, dengan total 11 dewa.
Lambung dibuat dalam kuningan khusus dengan butiran halus di atasnya, yang merupakan chip yang diperintah di tengah, memastikan bahwa kapal cukup kuat. Kesebelas dewa itu tak bergerak, berdiri di geladak kapal besar, memandang ke depan, ada yang berpegangan tangan, ada yang membawa pedang, ada yang seperti pelangi, mau melihat menembus kekacauan. Dikelilingi oleh kabut asap, sangat kacau. Kapal kuningan itu seperti angin dan ombak, dan berbahaya untuk dipakai. Jika secepat sungai, itu akan terlalu cepat. Kesebelas dewa itu seperti patung fosil yang telah bertahan selamanya, tetapi seluruh tubuh dipenuhi dengan energi yang mengerikan, dan gordennya sangat memalukan. Ini adalah kesempatan terakhir kita. Jika tidak dipanen, kita mungkin akan diasingkan ke dunia bawah selamanya, dan kita tidak akan pernah kembali, kita akan mati di tanah asing. Dewa berbicara, kata-katanya rendah, wajahnya sangat dingin, dan jika dia tidak bisa kembali, bahkan jika dia dewa, mereka akan gila. Ini benar-benar langkah. Kita akan membersihkan lapangan, mencuci Yin Xing Hai, dan menciptakan surga dan bumi dengan Yang, dan mengembangkan rahasia misterius. Mudah untuk membicarakannya, tapi aku benar-benar harus pergi ke langkah itu. Apapun yang terjadi, aku tidak keberatan. Lalu ada keheningan, tidak ada yang berbicara lagi, para dewa diam, mereka benar-benar tidak ingin tinggal di dunia di sini. Klik. Di kejauhan, guntur itu padat, seperti air terjun pada 9 hari, satu demi satu, padat, terjalin di sana. Kapal kuningan mengelilingi, dan upacara celestial di atasnya diterangi untuk memblokir bahaya. Kesebelas dewa berdiri tinggi dan bernafas, dan mereka semua melihat ke kejauhan. Selain itu, ada sejumlah evolusionis tingkat peta yang duduk di geladak, tak bergerak, sangat bertugas, mengenakan baju besi, gaya lama, lengan dingin di lutut. Adapun orang-orang kudus, ada ratusan orang yang duduk di sudut, sangat tenang, begitu banyak orang berkumpul, menghasilkan yang kuat dan vitalitas. Sebagian besar orang yang datang dari matahari terkonsentrasi di sini, hanya menyisakan separuh kecil untuk ditempatkan di alam semesta yang kacau berantakan. Dalam kampanye ini, mereka ingin sukses, kalau tidak, tidak ada yang bisa memulai perjalanan pulang, dan mereka akan mati di kota asal mereka. Di belakang kapal besar kuningan, sebuah kotak batu besar dengan kepalan dalam penerbangan, terkunci di sasaran, mengikuti semua jalan ke bawah. Chu Feng mengukur jarak, meninggalkan alam semesta yang kacau cukup jauh, mungkin ponsel terbaik akan tiba. Dia sudah dekat dengan tempat kejadian, dan kotak batu menutupi semua napasnya. Tidak ada yang bisa mengetahuinya. Dia sudah tahu apa kekuatan orang-orang di kapal kuningan itu. Pertama-tama aku harus menyelesaikan hukum dewa, dan kemudian membunuh musang tua yang bersembunyi di kabin. Namun, yang paling ditakuti adalah kematian, dan langkah-langkah perlindungannya sudah ada. Jika kamu memindahkannya terlebih dahulu, kamu mungkin akan kagum. Apa yang ditakutkan Chu adalah hanya takut pada benda-benda yang ditinggalkan Tian Xun untuk orang-orang ini. Adapun para dewa sendiri, dia tidak terlalu khawatir. Saya ingin menemukan cara untuk merangsang para dewa di kapal. Jika terbalik, itu akan menyenangkan. Chu Feng merenung sejenak, menunjukkan senyum tipis. Dia telah belajar bahwa terakhir kali musang tua dideduksi secara paksa, hampir dikembalikan ke bentuk aslinya dan hampir hancur. Kotak batu itu mendekat dan semakin dekat ke lambung. Di dalam kabin, musang tua dan dewa-dewa lain sedang duduk di piring. Pada saat ini, mereka semua merasa sedikit tidak nyaman. Mereka luar biasa di bidang ramalan dan sangat sensitif terhadap keselamatan mereka sendiri. Aku tidak tahu kenapa, aku sudah kesal sejak aku berada di jalan. Musang tua itu terbuka. Seorang guru dewa tua lain berbicara dan berkata, ya, saya juga berpikir bahwa mungkin ada perubahan dalam perjalanan ke dunia bawah. Apakah Great Dawn lebih dan lebih berbahaya? Dan, sekarang saya benar-benar bersalah. Seperti aku, ada perasaan ngeri dalam sekejap. Musang tua itu mengubah wajah mereka, dan rambut mereka meledak. Itu duduk di sana dan tampak pingsan. Untuk sesaat, ia dengan cepat mengeluarkan beberapa kulit penyu, dengan hati-hati menyimpulkan, dan ingin menceritakan apa yang akan terjadi pada dunia bawah. Pembunuhan besar. Bisakah kita mati di dunia bawah? Kedua guru takut, mereka semua mulai ramalan, mengukur nasib mereka sendiri, dari mana bahaya itu berasal. Diduga itu terkait dengan harta karun itu. Itu hanya bisa kabur, dan itu canggung dan kacau. Itu tidak bisa dihitung secara akurat. Keduanya jelek dan mereka semua khawatir. Ini adalah darah Chu Feng, dan pakaian pertempuran yang rusak. Kami menggunakan ini untuk mencobanya. Harta karun itu seharusnya ada padanya, yang relatif mudah. Tapi sekarang, dalam kekacauan, jaraknya terlalu jauh. Terlalu sulit baginya untuk menargetkan. Coba saja, lakukan saja, kamu tidak bisa melakukannya. Kalau tidak, bagian depan terlalu berbahaya. Aku selalu merasa ketakutan di dalam. Jika aku mati di dunia bawah,
aku terlalu berdamai. Mereka mulai mengurangi dan dengan cermat menghitung. Pada saat ini, satu sisi kotak batu memancarkan kilau, kilau yang sedikit berkilau, dan permukaan atasnya jernih, yang merupakan peta medan pegunungan. Chu Feng sudah tahu bahwa sekali kotak batu bersinar, itu sama dengan sepenuhnya membutakan langit, dan tidak ada rasa takut bahwa siapapun akan melakukan berbagai ramalan terhadapnya. Hai! Di dalam kabin, musang tua batuk darah, dan wajah mereka putih dan lemah. Mereka begitu lemah sehingga mereka luar biasa. Mengapa kamu begitu jauh, mengapa kamu begitu buruk? Di sisi lain, para dewa tua juga memiliki noda pucat, mereka baru saja menyemburkan hidung dan hidung mereka. Kehilangan semua darah, yang membuat mereka kelelahan secara fisik. Ketika aku memotongnya, aku terkejut dan terpana. Sepertinya ada monster besar dalam waktu dekat. Aku menatap kami. Apa yang terjadi? Aku tidak bisa menganalisis apapun. Semakin curiga, semakin tidak nyaman mereka, dan mereka ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi. Setelah beberapa kali, keduanya jatuh deras di kabin, asupan udara kurang gas, takut beberapa anak-anak Tao yang melayani mereka, dan buru-buru kehabisan. Ke-11 dewa takut dan cepat-cepat bergegas ke pondok, menempel sangat penting bagi dua guru. Angin Chu juga bergerak, mendekati kecepatan kekacauan, diam-diam mengendarai kotak batu untuk naik ke kapal besar, muncul di haluan kapal, dan segera membuka kotak batu, dan pergi ke Dewa Surga. Hei! Dengan sangat santai, ia mengambil hasilnya ke dalam kotak batu dan langsung memasang tutupnya untuk mengisolasinya dari dunia luar. Ini adalah hal yang paling tabu, tetapi dia juga tahu bahwa jika tidak ada yang mendorong, undang-undang ini tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia membunuh Tuhan di dunia bawah, mencari cahaya jiwa mereka, dan secara kasar mengetahui metode mendesak yang sederhana. Klik. Setelah kehilangan dekrit itu, kapal kuningan itu tiba-tiba menghadapi perlawanan besar. Bahkan jika tidak ada guntur yang kacau di sekitarnya, ada beberapa fragmen biasa dan sebagainya, yang sangat berbahaya. Lambung kapal berhamburan dan mendesis, dan terkikis oleh energi yang tidak bisa dijelaskan. Apa yang terjadi? Jangan katakan bahwa cermin, yaitu, 11 dewa di kabin tidak bisa tenang, rasakan rambutnya dingin, dan jika ada kecelakaan dalam kekacauan, itu akan hancur total. Chu Feng menghilang dan tidak menarik perhatian siapapun. Meskipun dia datang untuk membalas dendam, dia sangat berhati-hati, dan dia khawatir tentang benda lain. Hai! Para dewa bergegas keluar dan melihat ruang kosong di haluan, Tuhan para dewa hilang, dan mereka tiba-tiba membiarkan mereka berteriak dan menunjukkan rasa takut mereka. Adapun iluminator dan orang suci lainnya, mereka semua tercengang, hukumnya lenyap dengan tiba-tiba, mereka tidak melihat situasi spesifik dan tidak jelas. Tanpa tempat perlindungan ini, semua orang akan mati, dan cepat atau lambat mereka akan terbunuh oleh guntur dalam kekacauan. Kembali, seru seseorang, dan benar-benar cemas. Chu Feng memandang ke kejauhan, ia memperkirakan bahwa orang-orang ini seharusnya tidak memiliki artefak Tianzong lainnya. Namun, dia tidak buru-buru melakukannya, lihat saja itu. Kapal besar berbalik dan berlayar kembali dan pergi keluar. Dalam proses ini, lambung berderit, dan ada retakan halus, yang disengat oleh beberapa fragmen pesanan bebas dalam kekacauan. Jika ini berlanjut, itu harus hancur. 11 dewa dengan cepat menembak untuk melawan erosi ini. Bagaimana dekrit Tianzun menghilang? Mungkinkah dihilangkan oleh makhluk apapun? Ini tidak mungkin. Siapapun yang berani menyentuhnya, kecuali ada artefak atau makhluk dengan peringkat yang sama. Seorang dewa berbisik, wajahnya biru, dan ia perlahan-lahan menjadi takut. Jangan menakuti dirimu sendiri, mungkin ada hukum yang tidak dapat dijelaskan dalam kekacauan, dan hukum para dewa dapat dipotong. Klik. Kapal besar menabrak sepotong tulang dalam kekacauan, dan haluan kapal hancur. Saya tidak tahu apa yang tersisa tulang hitam di masa, keras dan mengerikan, cahaya hitam yang mengalir, dan kapal perang kuningan tidak tahan kehilangan hukum. Kekacauan begitu mengerikan, apapun bisa terjadi. Ah! Seruan terdengar, dan krisis besar datang, semua orang takut. Chu Feng muncul, dia sudah menentukan bahwa pihak lain tidak memiliki backhand, dan ketika dia memegang kotak batu di kapal besar, sekelompok orang terkejut. Dari kekacauan, seseorang muncul, jadi tiba-tiba, bagaimana mereka tidak bingung. Kamu, Chu Feng. Ada teriakan dalam diri para santa, sungguh tak bisa dipercaya, bagaimana mungkin penduduk asli dari dunia bawah datang ke sini dan berani menghadapi mereka. Meskipun ini adalah tujuan mereka, sekarang semua orang agak gelisah, yaitu, para dewa merasa bahwa tubuhnya sangat dingin. Jika tidak ada antusiasme tertentu, bagaimana mungkin pemuda di dunia bawah ini berani datang? Biarkan orang-orang di belakang kamu keluar. Teriak salah satu pembuat peta. Ambil. Tembakan dewa,
Tidak peduli bagaimana mengatakannya, bahkan jika ada tuan teroris di dekatnya, Anda tidak dapat mengatur sebanyak itu. Sekarang ambil gaya Chu dan bawa dia sebagai sandera atau bunuh dia secara langsung. Mereka tidak percaya bahwa Chu Feng dapat melawan mereka sendiri. Ini tidak realistis. Hanya dalam 1 tahun terakhir, tidak ada yang bisa tumbuh begitu cepat. Pasti ada makhluk dalam iblis besar. Yang suci gemetar dan memandang kekacauan di sekitarnya. Sebenarnya, ini juga spekulasi dari 11 dewa yang hadir, dan ketergantungan terakhir pada dunia bawah ada di sana, kecuali ada makhluk di luar sana. Boom! Salah satu dewa mulai dengan Chu Feng, dengan cepat dan ganas, dan ingin mengendalikannya untuk pertama kalinya, telapak perak itu penuh dengan simbol aturan yang rumit. Hai! Namun, untuk sesaat, Chu Feng penuh dengan kecemerlangan, dan sayap pedangnya bergoyang-goyang, dan dia terus-menerus menghancurkan. Dia mengambil waktu untuk menghancurkan lengannya menjadi darah. Hai! Lampu pedang menyala dan kepala pria itu terbang. Hai! Sayap pedang bergetar, dan tubuh tanpa kepala dewa hancur, berubah menjadi potongan-potongan dan kabut darah, dan sejumlah besar partikel ilahi terbang untuk berkumpul di Chu Feng. Semua orang ketakutan, termasuk 10 master tingkat dewa yang tersisa. Apa kekuatan ini? Satu wajah akan menghancurkan salah satunya. Para dewa yang lain terkejut dan takut. Pada saat ini mereka mendingin dari kepala hingga kaki. Penduduk asli di mata mereka berani datang, karena mereka cukup kuat untuk mengandalkan diri sendiri. Bunuh. Mereka mulai bekerja bersama. Tidak peduli apa yang mereka katakan, tidak ada jalan belakang sekarang. Mereka hanya dapat membunuh kulit kepala dan membunuh mereka. Orang-orang yang memahami bahwa orang tua yang membunuh Chu Feng telah membunuh teman dan kerabatnya, bahkan para pengikut Tao telah jatuh. Tidak mungkin menjadi baik. Hei! Mata Chu Feng berwarna merah, dan 100 tahun berlatih, mempraktekkan larangan di bidang yang sama, adalah untuk saat ini adalah tangannya, dia akan pergi keluar, darah dan cipratan, beberapa dewa jatuh, darah jatuh. Ya Tuhan! Bagaimana itu mungkin? Mereka hampir tidak percaya bahwa Chu Feng menjadikan Tuhan tempat yang subur. Untuk memaksa semua orang agar begadang membaca buku, mari kita lanjutkan bab kedua ke siang hari. Ini akan mengatakan apakah orang akan dipukuli. Atau apakah Anda berbisik, itu bagi saya untuk menjaga tubuh ginjal, dan kemudian mencoba untuk menyesuaikan waktu pembaruan, meskipun kekalahan berulang, tetapi Anda memberkati. Butuh waktu lama bagi masyarakat adat kecil yang tidak pernah diperhatikan oleh mereka dan tidak memperhatikan mereka. Dalam waktu singkat 1 tahun, mereka menerobos dari tingkat orang-orang kudus ke dunia para dewa. Mereka berada di antara para dewa dan orang-orang yang terkejut. Mereka takut. Kecepatan evolusi ini juga menakutkan di bawah sinar matahari, kecuali jika ada waktu khusus di zaman kuno, bagaimana itu bisa terjadi. Di dunia bawah, aturannya tidak lengkap, langit dan bumi tidak lengkap, dan ada juga langit-langit. Tertinggi adalah tingkat peta. Bisakah dia benar-benar pergi ke langkah ini? Apakah itu melawan langit? Hai! Sayap pedang Chu Feng mengipasi, seperti Raja Dewa bersayap 12, bersiul antara langit dan bumi, sekali lagi jatuh kepala dewa, tidak ada yang bisa menghalangi dia. Hantu, mengapa kamu bisa sampai ke langkah ini? Seseorang di master tingkat peta berbisik. Di masa lalu, mereka bisa melihat ke bawah di dunia bawah dan membenci angin Chu. Tetapi sekarang, penduduk asli kecil ini sebenarnya telah berevolusi ke tingkat ini. Hai! Di sisi tubuh Chu Feng, 12 sayap mengipasi, dan tatanan mengerikan pola menyebar, seperti sungai yang mengamuk, bergegas ke depan, iluminator meledak di tempat. Pada saat yang sama, sekelompok orang di sekitarnya menderita kerusakan, dan kemudian hancur, awalnya dianggap sebagai tuan, tetapi dalam serangan kasual Chu Feng, mereka semua mati. Setan! Sekelompok orang kudus takut-takut dan tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari yang begitu menakutkan ketika mereka datang ke dunia bawah. Mereka awalnya turun ke dunia pesawat rendah dengan cara tatap muka. Cepat kabur! Teriak! Tidak ada cara untuk melanjutkan pertempuran ini. Jika Anda melanjutkan cara ini, semua orang akan mati. Siapa yang akan bertarung terlalu banyak? Namun, semua orang putus asa, kapal perang kuningan itu kacau dan berisi beberapa fragmen biasa, satu kebetulan menabrak, yaitu, Tuhan juga mati. Aku tidak percaya pada mukjizat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa secepat ini. Ada dewa yang meraung dan tidak akan pernah percaya bahwa Chu Feng bisa bangkit dengan cepat, dan pasti ada rahasia luar biasa di tubuhnya. Hai! Menanggapi dia adalah pukulan sengit, kepalan Chu Feng jernih, meledak dari cahaya 5 warna, ruang ledakan, kekacauan di sekitarnya mendidih. Dewa itu berjuang mati-matian, tetapi jaraknya terlalu besar, dan senjata yang diucapkannya jelas dan tajam, penuh retakan, dan artefak dihancurkan di sana. Selain itu, ia sendiri akan dihancurkan.
Tirai cahaya perlindungan tubuh secara in vitro ditusuk oleh pukulan dan benar-benar hancur. Rantai pesanan yang ia desak juga rusak, dan berbagai rune dihancurkan oleh tinju. Hai! Dewa itu dihancurkan melalui daging, dan roh itu juga diledakkan, diikuti oleh disintegrasi. Hai! Kekosongan langit, karena Chu Feng menggunakan teknik 6 kali kecil, sambil membunuh satu orang, pada saat yang sama, mereka tidak memberi mereka kesempatan untuk meregenerasi dan membentuk kembali tubuh, langsung terurai menjadi partikel ilahi, dan dengan cepat mencium. Jika Anda tidak membunuh, maka membunuh adalah kehancuran para dewa, dan para dewa juga akan kehilangan kesempatan reinkarnasi. Itu terlalu kuat, tidak ada yang memeriksa dan menyeimbangkan hantu ini. Semua orang seperti bumi, evolusi tingkat dewa ada di dalam darah, tetapi ia terus jatuh. Mereka percaya bahwa Chu Feng dapat naik begitu cepat, terkait dengan Yang Zibao yang mereka cari, dan di tubuhnya, yang membawanya untuk membuat kemajuan pesat. Jika ini adalah studi yang lebih dalam, itu memang agak terkait. Lagi pula, jika tidak ada kotak batu, Chu Feng tidak akan memiliki cara untuk membawa daging ke wilayah asing, dan dengan demikian tidak akan bisa menjadi dewa. Ini hanya masalahnya, itu sudah mayat dewa, dan jatuh. 90% dari orang-orang tidak berani melarikan diri. Seseorang baru saja melompat dari kapal kuningan. Akibatnya, dalam sekejap mata, pecahan-pecahan kekacauan pecah berkeping-keping, dan roh dihancurkan. Jiang Zhou, harus makro. Tanya Chu Feng. Kedua dewa itu adalah yang pertama memasuki alam semesta dunia bawah. Mereka dihancurkan oleh para penyanyi iblis dan mereka terluka parah, tetapi bagaimanapun juga, mereka masih di sana dan mereka tidak mati. Dia memutuskan bahwa keduanya tidak datang dan tidak ada di kabin. Boom! Chu Feng memiliki ribuan sinar cahaya dan memacu. Semuanya seperti Jiang Wang. Dia mengguncang 12 sayap untuk membunuh para dewa dan membunuh mereka di sini. Ah! Sebuah teriakan menjerit, bahkan jika itu kuat, tidak ada cara untuk membandingkannya dengan Tuhan. Ketika itu tersapu oleh pedang angin Chu, tidak hanya kepala jatuh, tetapi juga pinggang. Kemudian, ratusan pedang menghambur ke dalam tubuhnya, seolah-olah matahari dibesarkan dalam daging dan darahnya, dan akhirnya dia membanting terbuka. Bahan ilahi bergerak, dan partikel yang tak terhitung jumlahnya terbang, yang merupakan sumber energi paling banyak, dan berkumpul menuju angin Chu. Dewa lain mati total. Ini jahat. Tuhan, 6 dewa jahat. Akhirnya, seseorang mengenalinya dan berteriak keras, dengan ngeri, sehingga orang yang membunuhnya akan menderita. Dalam proses dekomposisi komprehensif, semua jenis zat bermanfaat dalam tubuh dan jiwa diekstraksi, seperti dilebur dengan obat-obatan hebat, yang sangat tragis. Semua orang tampak muram dan dihadapkan dengan warna ketakutan. Pada saat ini, beberapa dewa yang masih hidup berbalik dan berbalik ke arah kekacauan. Bahkan jika mereka mati, mereka tidak ingin menjadi seperti narkoba, mengorbankan pengorbanan hidup mereka menjadi partikel ilahi dan materi leluhur. Kemana harus pergi? Chu Feng bagaimana memberi mereka kesempatan? Sayap pedang terbuka, seperti raja para dewa, yang tak terkalahkan. Setelah menyapu masa lalu, ada 2 dewa langsung memotong tubuh, jatuh di kapal besar. Boom! Hal yang paling mengerikan adalah tinjunya, jadi dia meledak, dia tak terkalahkan, dan rune-rune itu padat dan melekat di sekitar kepalan tangannya. Apa yang disebut harta rahasia, rahasia pertahanan, Del tidak dapat menghentikannya, dan dia dipukul melalui dia, dan para dewa meniup di sini dan menghancurkan darah. Ini ada di para dewa. Pertempuran selanjutnya hancur. Chu Feng kuat dan tak tertandingi. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Waktunya tidak lama. Ke-11 dewa hampir sepenuhnya hancur. Dewa terakhir masih terburu-buru dalam kekacauan, tetapi ditangkap lagi oleh Chu Feng. Pang, pemboman langsung. Tidak ada orang digeladak, semua melompat ke dalam kekacauan. Tetapi ketika Yang Kudus melompat turun, dia sudah mati, dan Iluminator tidak berjuang untuk waktu yang lama, dan akan ditelan oleh berbagai bahaya yang tidak diketahui. Daerah ini seperti laut guntur, bersinar terang, dan sebagai hasilnya, semua orang yang meninggalkan kapal kuningan terbunuh dan menjadi abu. Lagi pula, kapal kuningan itu adalah harta karun setingkat dewa, diukir dengan berbagai rune biasa, meskipun Mars terciprat, ia jauh lebih kuat daripada orang-orang suci dan belum hancur. Chu Feng tidak memulai dengan orang-orang itu, mereka telah dimakamkan dalam kekacauan. Dia berjalan ke kabin dan melihat musang tua dan lelaki tua dalam sekejap. Mereka seperti warna-warna bersahaja. Sekarang mereka benar-benar putus asa. Ke-11 dewa sudah mati. Bagaimana mereka bisa menjadi lawan? Selain ramalan, kekuatan tempur mereka sebenarnya sangat rendah, dan Chu Feng dapat membunuh sebagian besar makhluk mereka dengan jari. Dengan keras, Chu Feng mengambil musang tua dan membawanya, menjilati lehernya, memandanginya dan menontonnya. Benda tua ini mendorong orang-orang di sekitarnya.
Sekarang orang-orang itu tidak ada di sana, semua mati. Hai! Musang tua memalingkan mata mereka dan menjerit ketakutan. Sangat takut mati. Aku benar-benar tidak ingin dibunuh oleh orang-orang seperti ini, tetapi juga pura-pura ganas. Lihatlah alis pencuri Anda, itu bukan hal yang baik, apa bola mata mengacaukan. Chu Feng membanting, dan memotong tamparan di kepalanya. Tentu saja, tidak ada upaya, jika tidak, akan ada 10 nyawa untuk mati. Chu Feng, Chu Shen, kau benar-benar dewa para dewa, yang bangkit dalam setahun, dunia, tanpa saingan, bisa disebut jenius terkuat dalam sejarah evolusi, melampaui para dewa, daripada pundak masa muda, tidak, hal yang sama pasti ada di luar. Chu Angin tidak bisa berkata apa-apa, musang tua ini terlalu serakah dan takut mati, dia belum menggunakan kalimatnya, orang ini akan menghancurkan, dan di sini penuh dengan omong kosong. Diam, aku bertanya apa yang kamu jawab. Pertama-tama, akankah Taiwu dan Tianzun lainnya datang? Yah, jenius terkuat dalam sejarah evolusi, kamu harus memintaku untuk menjawab. Musang tua itu sangat nyaman. Setelah beberapa saat, Chu Feng mendapat banyak berita untuk mengetahui. Satu-satunya penyesalan adalah bahwa ramalan di otak musang tua tidak disiksa, dan area jiwa yang relevan yang terlibat diatur oleh para leluhur. Dan musang yang lebih tua. Angin Chu berbeda, dan rasanya sangat tidak biasa. Oh, pada akhirnya, Chu Feng menamparkan hidupnya dan melihatnya. Dia berkata bahwa itu tidak ada habisnya, tetapi ketika mencari cahaya jiwa, itu adalah kesalahan bagi hati, dan ingin menemukan seseorang untuk membunuh Angin Chu. Meskipun ingin menyembunyikan emosi dalam jiwa, tetapi Angin Chu terlalu kuat, tidak bisa menutupinya, sehingga terbunuh. Selain itu, jika tidak, orang-orang di sekitar Chu Feng tidak akan didorong ke posisi itu. Dan kamu, Chu Feng menatap pendeta lain, seperti seekor ayam, dan mengambilnya. Tidak ada yang perlu dikatakan, mari kita bicarakan hal itu terlebih dahulu. Kemudian, dia mulai menginterogasi, dan akhirnya melihat kebencian dalam jiwa guru Tuhan yang lama ini, dia tidak bisa berkata apa-apa, satu kaki mati lemas. Seluruh kapal diam, semuanya hancur, dan mereka dibunuh oleh Chu Feng. Orang-orang tua, mereka yang meninggalkan terlalu banyak sentuhan dan tertawa dalam hidupku, aku mengumpulkan hutang untukmu, membunuh Tuhan di sini. Chu Feng berbisik, banyak kata dalam hatinya, disertai dengan mati lemas keluar dari tubuh, dan sejak itu mulai memanen para dewa, balas dendam untuk kerabat dan teman. Pada saat yang sama, kali ini panennya tidak kecil, membunuh 11 dewa, dari cahaya jiwa mereka untuk mengumpulkan metode bagaimana memotivasi para dewa. Benda ini adalah pedang bermata dua. Jika kamu menggunakan kata-kata yang bagus, kamu bisa tiba-tiba membunuh musuh di bawah sinar matahari, tetapi jika kamu tidak mendapatkannya, kamu akan diambil kembali oleh anti kontrol pihak lain. Ini adalah malapetaka baginya. Untungnya, dia sekarang memiliki kotak batu, meletakkan tujuannya di dalam kotak, dan terisolasi dari dewa-dewa luar, tidak ada yang bisa memotivasi, sama dengan menyegel terlebih dahulu. Hai! Chu Feng memasuki ruang kotak batu, mengusirnya dan menghilang ke laut yang kacau. Setelah beberapa saat, bahkan jika ada peraturan dan fragmen pada kapal kuningan, setelah hilangnya tempat suci dari dekrit surgawi, itu tidak dapat menghentikan erosi berbagai perintah dalam kekacauan, disintegrasi yang paling, dan membanting menjadi bubuk. Setelah kejadian itu, Chu Feng meninggalkan tempat penemuan dan sekali lagi memasuki alam semesta yang kacau. Dewa-dewa kapal sudah mati, dan orang-orangnya hancur, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di sini. Keturunan Taiwu akan datang. Gunakan saja kepala orang untuk menggunakan darah Tianzun untuk menghibur kerabat dan teman-teman di bawah tanah. Kata Chu Feng pada dirinya sendiri. Di alam semesta yang hancur ini, Tuhan dan Raja Tuhan adalah tujuannya, apalagi keturunan Taiwu, untuk berburu pada akhirnya. Pada saat yang sama, ia juga mulai menjelajahi jalan, ruang yang, untuk membunuh para dewa, tetapi juga untuk menyelinap ke masa lalu. Namun, saya tidak mengenal orang-orang tua di Yingyin, Yuan Shicheng, Zian, Yinfa, dan Luoli, apakah mereka berjalan dengan lancar? Hai! Kekosongan meledak, meninggalkan lubang hitam retak di tempat, dan angin Chu pecah menjadi kekacauan, dan kecepatannya terlalu cepat, melebihi batas. Karena dia ingin merampok, dia takut terlalu banyak bergerak, menyebabkan orang lain memperhatikan. Kali ini ia membantai 11 dewa, dan partikel-partikel ilahi yang berbau serta bahan-bahan leluhur tidak terlalu kecil, terakumulasi hingga tingkat tertentu, dan mulai menerima baptisan guntur. Campuran itu penuh bahaya. Dia bergantung pada sebuah kotak batu untuk melihat-lihat, menemukan zona aman, dan kaget untuk menahan pembunuhan dari flash tingkat dewa ini. Ketika dia berjalan kembali ke alam semesta yang hancur, roh tubuh menjadi lebih dan lebih ringkas, energi ngeri meringkuk di tubuh, dan dia benar-benar dekat dengan Raja Allah. Jika itu organik,
ia akan dapat menyadari posisinya dan menjadi dewa. Dia jelas merasa bahwa dia telah berevolusi lagi, dan nilai-nilai kehidupan tubuhnya telah meningkat. Dia benar-benar ingin memulai perang. Dia bisa berdiri bangga dengan para dewa dan menyanyikan para dewa. Di planet yang kering, Chu Feng mendarat dan melepaskan 12 binatang putih. Ini adalah makhluk buah yang diambil dari pohon aneh di Chaos. Mereka semua adalah binatang buas. Setelah masa pertumbuhan dan pertumbuhan yang panjang, para dewa paranormal berbuah dan akhirnya menjadi binatang. Ke-12 binatang putih salju dari tinju besar itu sangat sederhana, seperti kertas putih murni, menunggu tinta untuk diberikan. Apa yang ada dalam pikiran mereka hanyalah hukum dan ketertiban, seperti Dao, yang diproyeksikan di dunia manusia. Chu Feng memisahkan 12 jiwa cahaya, memasuki tubuh mereka, mengajar mereka, dan menyampaikan pikiran mereka sendiri. Ini hanyalah masalah waktu dan tempat, langsung menjadi orang yang mereka cintai. Aku gurumu. Pengajaran semacam ini secara langsung diproyeksikan dalam cahaya jiwa mereka. Jika makhluk lain pasti tidak dapat diterima, sangat mungkin bahwa mereka akan sepenuhnya dikendalikan dan menjadi inkarnasi mereka. 12 makhluk bodoh dan bodoh. Namun, Chu Feng tidak mengendalikan mereka. Dalam waktu singkat, dia meninggalkan terlalu banyak hal dan menanamkan banyak idenya. Sebenarnya, ini sama saja dengan membantu mereka membentuk pandangan dunia secara langsung. Ini bukan perwujudan dari Chu Feng, tetapi memiliki banyak kesamaan dengan dia dan sangat dekat dengannya. Kamu pergi menjelajah sekitar. Chu Feng dibuka, ini adalah 12 dewa, terlalu boros jika tidak digunakan. Jiwanya belum pulih, ikuti mereka di jalan, dan masukkan Xinghai bersama untuk menjelajahi segala sesuatu tentang Yang. Anak anjing keperakan, menjerit, memalukan, tetapi itu benar-benar dewa, cukup untuk menyembelih agama besar yang telah diwarisi selama puluhan juta tahun. Singa putih itu sedikit kasar dan terus berlanjut. Gagak putih dan polos, atau izin untuk menyebutnya gagak salju, berteriak, dapat membuat jiwa para dewa tersesat dan bergegas ke kedalaman alam semesta. Chu Fengjing dan berita lainnya, siap menyerang. Segera setelah itu, dia mendapat semua jenis umpan balik dan sepenuhnya memahami berbagai penyebaran di Yang. Segala sesuatu di dinasti Yang, beberapa keluarga kuno memiliki utusan yang akan datang, tidak terbatas pada beberapa Vena Taiwu, Yi, Yuanxi. Sekte-sekte evolusi di Yang ini mengambil alat kelamin dan membuka reruntuhan. Ada situs percobaan alami, dan mereka yang telah melewati penempaan dan melewati dapat memasuki matahari dan beribadah di bawah Tianzun. Yang terbaik dari mereka bahkan dapat terbang dengan keluarga mereka sendiri ke matahari. Ini masalah besar. Selain itu, para dewa di alam semesta yang hancur sedang berkembang. Sebelum pergi, mereka ingin menghancurkan kapal dan mengatur kekuatan terakhir untuk menjelajahi dunia bawah yang kecil. Mereka tidak akan menyerah, bahkan jika mereka baru saja mengirim dewa perahu, tetapi ini bukan tekad terakhir mereka. Jika tidak ada hasil, para dewa yang tersisa akan bekerja keras, pergi di jalan menuju neraka, bahkan Raja Tuhan. Pergi. Aku menantikannya. Chu Feng tersenyum, jika kelompok orang ini memasuki kekacauan, dia pasti harus membunuh dan membersihkan, sehingga mengubur semua dewa. Mungkin itu adalah senja para dewa. Chu Feng bergerak, dan bergegas menuju yang disebut peninggalan, yang merupakan uji coba alami, dia ingin mencari tahu dulu. Setelah membunuh kelompok kedua dewa, dia masih ingin mencampur identitas yang sah ke dalam matahari. Jika ada hal-hal aneh di lorong dua batas, ada tuan di sisi matahari, dan dia benar-benar ingin membunuhnya segera. Tanah kuno anggrek, benua yang telah menghancurkan alam semesta, mengapung di tepi alam semesta dan berada dalam kekacauan. Tentu saja, daerah ini berdekatan dengan kekacauan matahari, dan daerah kacau yang mengarah ke dunia bawah berada di arah yang berlawanan, memecah alam semesta melalui seluruh bagian. Chu Feng datang, di mana Anda dapat memasuki situs uji coba, dan juga memasuki Yangsu dari sini. Di hari kerja, ada orang-orang asli di sini, tetapi tidak banyak, jelas tidak semeriah sekarang. Baru-baru ini, terlalu banyak evolusionis datang untuk menyelinap ke gantri. Orang-orang yang memecahkan puncak alam semesta, orang-orang mereka telah tiba, menunggu berhari-hari. Sebagai contoh, orang-orang dari Gua Zuxian, Kuil Amitabha, Kuil Tenjin, dan Aula Setan pertama telah terkait erat dengan Nayang. Selain itu, ada Wei Jia, Lu Jia, Del. Ini bukan keluarga teratas, tetapi sekarang mereka ditemukan oleh para utusan karena mereka berasal dari leluhur. Wei Jia, Elf Jia, Del karena leluhur yang terlalu kuat, dan mereka telah membangun dinasti abadi, Del, mereka sekarang diuntungkan olehnya, dan para utusan berjanji bahwa bahkan jika mereka tidak dapat melewati persidangan, mereka akan membawa sebagian dari mereka ke matahari. Selain itu, ada berbagai pemain unggulan, serta sekte evolusi kuat lainnya.
Orang-orang di dunia bawah juga banyak dibungkus, dan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam persidangan terakhir. Tentu saja, banyak dari orang-orang ini masih harus menempuh jalan hidup dan mati, hanya setelah tingkat itu mereka akan memiliki kesempatan untuk melakukan uji coba terakhir bersama dengan Wei Jia, Lu Jia, Gua Zuxian dan Amitabha. Chu Feng mencari keturunan Taiwu Tianzun, tidak hanya untuk melihat persidangan di sini, tetapi juga untuk mendengar darah Taiwu di sini, tetapi juga untuknya. Selain itu, ia juga mencoba menemukan beberapa orang tua, dan merasa bahwa beberapa teman lama di dunia bawah diambil alih. Benua ini tidak kecil, lebih besar dari rata-rata planet, mengapung di tepi jagat raya, bukan planet, tetapi ia juga bisa eksis dengan sangat baik. Di sini, meskipun aura sangat kaya, vegetasinya agak jarang, lingkungan alamnya agak keras, melihatnya, pohon-pohon kuno yang jarang disertai dengan sepotong puing-puing, dan tanah berlumpur yang menjalankan Rune of Order. Ini adalah peninggalan prasejarah, penuh ketidakpastian berbahaya, banyak daerah disertai dengan gas kacau, di samping berbagai aturan monster. Ini juga alasan mengapa tanaman tidak mudah tumbuh, yaitu, para evolusionis merasa bahwa kondisinya sulit di sini. Tanahnya dingin dan merupakan batu coklat kemerahan, telah ternoda darah sebelum miliaran tahun yang lalu. Faktanya, banyak orang telah mempelajarinya. Ini memang tanah kuno yang diwarnai dengan darah. Ini membuat orang merasa canggung, seperti apa keberadaannya, dalam ratusan juta tahun terakhir, tanah merah yang berdarah belum memudar. Lebih dari selusin unicorn berlari, semua putih, dengan kemuliaan suci, kepala tanduk lebih jernih, membawa lebih dari selusin gadis terbang menjauh. Anak apa ini? Bisik seseorang. Sekelompok peri orang Yaxian berasal dari Gua Zuxian, dan sekarang mereka akan bertemu seorang jenius muda Diang. Seseorang merespons dan mengatakan untuk tidak multibahasa, lihat saja. Chu Feng diam-diam menyaksikan, dan segera menemukan bahwa yang disebut jenius muda Di yang bukan keturunan Taiwu, yang membuatnya cukup kecewa. Kemudian, beberapa orang datang ke awal aula setan. Sekelompok orang muda memiliki pria dan wanita, dan juga pergi untuk bertemu seorang jenius di dinasti Yang. Sebelum memasuki dinasti Yang, semua kelompok etnis dalam keluarga Afro yang aktif bertukar dan menjalin hubungan. Bahkan Chu Feng melihat Yuan Sicheng pada orang-orang muda dari Balai Iblis pertama, orang tua itu tidak mati dan bergabung dengan rumah yang menghancurkan alam semesta. Yuan Sicheng adalah pangeran iblis di dunia bawah, dan alam semesta yang rusak memiliki kuil iblis pertama, yang merupakan keluarga yang sama. Peri-peri ada di sini. Tiba-tiba, ada kekacauan besar di depan, menyebabkan sensasi, dan cahaya warna-warni menghujani, ada seorang gadis maskulin yang melakukan tendangan voli, menyebabkan semua orang mengejarnya, dan banyak orang pergi untuk bertemu. Ini adalah wanita jenius di bawah sinar matahari. Popularitasnya sangat tinggi, menyebabkan perhatian semua orang di alam semesta, dan dia sangat sopan, dan banyak pria muda menunjukkan kekaguman mereka. Namun, sebagian orang masih belum mengerti. Tanah percobaan terakhir harus dibuka, dan itu telah menyebabkan beberapa jenius di bawah sinar matahari, membuat beberapa tempat terkenal di alam semesta yang rusak terasa aneh. Beberapa orang berspekulasi bahwa ini mungkin masalah yang berbeda, dan ada peluang bagi orang untuk mengingat. Pada saat ini, kilin muncul di ujung cakrawala, sisik perak, putih dan suci, memancarkan sinar, bebas debu, bebas kotoran, bebas debu. Ini menyebabkan sensasi yang sangat besar. Apakah ini binatang? Ketika mendekati, orang-orang melihat bahwa itu hanya menarik kereta. Untungnya, orang dapat melihat bahwa mereka hanyalah sub-bis, bukan bis yang nyata, sub-unicorn, dan garis keturunannya belum berevolusi menjadi situasi nyata. Meski begitu, itu menyebabkan kerugian mendadak. Siapa ini? Dengan beberapa kepala akuilin menarik mobil. Sebuah kereta putih, yang memancarkan kecemerlangan, ada seorang pria muda di dalam kereta itu, duduk dengan tenang, sangat tampan, disebut Dewa Kekayaan. Dengan senyum, dia terlihat seperti dewa muda, memancarkan cahaya putih, damai dan suci, memberi orang perasaan yang sangat penuh kasih sayang, membuat orang merasa seperti angin musim semi. Keturunan Taiwu Tianzun akan datang. Daerah ini tidak bisa sepi, banyak orang yang bergegas ke depan, dan darah Tianzun datang sendiri. Mereka yang ingin menjadi jenius yang baik dengan yang secara alami ingin maju. Namun, pada akhirnya, kereta itu tidak berhenti dan melaju ke depan. Keturunan Taiwu Tianzun melambai, dan matahari bersinar. Seorang pria seperti batu giok adalah seorang jenius yang memiliki darah di tubuhnya. Beberapa orang mengeluh. Ada juga banyak wanita muda yang berteriak, sangat bersemangat. Secara relatif, yang belum menghancurkan planet di alam semesta ini, tetapi hanya ketika banyak orang bersaing untuk mendapatkan posisi buah dewi, sehingga reputasi mereka di alam semesta ini tidak terlalu buruk. Di kejauhan,
Terdengar tangisan. Pergi, kamu orang cacat fisik, jangan tinggal di kamp pengungsian, apa yang kamu lakukan di sini? Seseorang melambaikan tangan dan menerbangkan seorang pria berlengan satu yang duduk di sisi jalan, membiarkan mulutnya penuh darah dan mengenai reruntuhan prasejarah di sisi jalan. Murid Chu Feng menyusut, meskipun berjauhan, tapi dia bisa melihat dengan jelas, pria itu adalah hutan belantara, dari alam semesta dunia bawah. Ini dulunya adalah seorang jenius muda. Dia pernah pergi ke Laut Cina Timur dan bermain dengan Yuan Mo. Dia pernah dipuji oleh Chu Feng dan namanya tidak menyenangkan. Hutan belantara, kata alam liar terlalu besar, dan kamu dihiasi dengan volt, kamu tidak bisa mengendalikannya, kamu akan memiliki sesuatu yang besar, sulit untuk diakhiri. Chu Feng masih ingat beberapa kata dari masa lalu ketika dia konyol. Dia tidak bisa memikirkan orang ini lagi. Pria itu sangat sedih, rune berkedip-kedip, daging dan darah terkikis, dan dia terpukul keras. Pada saat yang sama, Chu Feng sangat terkejut. Apa yang disebut kamp pengungsi? Kemudian, dia pergi ke depan, dan dia berjalan sangat jauh dan mempelajari situasi di jalan. Ada banyak orang di dunia bawah yang tidak optimis dan tidak terlihat oleh orang-orang di bawah sinar matahari. Segera setelah itu, dia menemukan Yuan Mo, berlumuran darah, dan menemukan di kamp-kamp pengungsi yang disebut kalajengking ungu yang tertegun oleh orang-orang yang. Di kedalaman mata Chu Feng, para dewa melintas, dan Yuan Mo menyerah dan bersedia mengikutinya. Sabel diterima sebagai pelayan olehnya. Dia selalu ingin melarikan diri dari awal. Kemudian, dia takut padanya, tetapi dia enggan untuk pergi. Dia sangat bergantung padanya. Dia sering memutar pinggangnya, rubah dan harimau, dan mengajar orang lain. Kedua orang ini sangat menyedihkan. Lihatlah para jenius dari kejauhan di kejauhan, hujan ringan dan kesucian, terutama keturunan Taiwu, tarik mobil dengan dewa-dewa Asia, dan penontonnya sangat populer. Yuan Mo dan Zixiao dikurung di apa yang disebut kamp-kamp pengungsi dan dihina. Mata Chu Feng samar-samar, berjalan ke depan. Kembalilah ke kamp pengungsimu, aku benar-benar tidak mengerti aturannya. Seseorang sekali lagi mencemooh Yuan Mo dan Ungu.